Bab 1376. Lu Zanfeng. Wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia segera mengaktifkan roh primordialnya, melepaskan materialisasi roh primordial untuk menghadapi serangan jiwa sisa orang ini secara langsung. Bang! Sebuah tabrakan tak terdengar bergema. Jiwa sisa mengeluarkan teriakan kaget. Aku tidak menyangka kau benar-benar tahu teknik serangan roh primordial. Aku telah meremehkanmu, kawan lama. Namun, hanya dengan level roh primordialmu, apakah kau pikir kau bisa menahanku? Dengan itu, jiwa sisa menyerang laut kesadaran Zhou Yu sekali lagi. Kali ini, jiwa sisa berkelebat dengan cahaya hitam yang menyeramkan, memaksa materialisasi roh primordial Zhou Yu mundur. Melihat ini, Zhou Yu mendengus dingin. Pada saat berikutnya, secercah cahaya keemasan muncul dalam roh primordialnya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan melonjak langsung ke arah jiwa sisa. Setelah merasakan niat membunuh ini, Residual Soul menjerit ketakutan. Kamu benar-benar memiliki senjata roh primordial. Brengsek. Mungkinkah aku ditakdirkan untuk menghadapi musibah ini? Selagi dia berbicara, sang jiwa sisa berusaha keras untuk berbalik dan melarikan diri. Namun di saat berikutnya, senjata roh primordial yang dikerahkan Zhou Yu langsung menembus jiwa sisa miliknya. Dalam sekejap, sang jiwa sisa menjerit kesakitan. Teriakan itu dipenuhi penyesalan yang mendalam. Melihat jiwa sisa hendak menghilang, Zhou Yu tiba-tiba menarik kembali senjata roh primordialnya. Dia tidak membunuh jiwa sisa secara langsung tetapi malah menatapnya dengan dingin. Sekarang jiwa sisa telah rusak parah, Zhou Yu dapat dengan mudah mengatasinya bahkan tanpa menggunakan senjata roh primordial. Alasan Zhou Yu tidak membunuhnya adalah karena dia ingin tahu siapa sebenarnya orang ini dan mengapa jiwa sisa bersembunyi di dalam pelat roh bumi tebal. Siapa kamu? Zhou Yu bertanya dengan dingin. Melihat Zhou Yu tidak langsung membunuhnya, jiwa sisa menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia tidak menjawab Zhou Yu, sebaliknya, dia mengamatinya. Saat dia menemukan kultivasi Zhou Yu, matanya tak dapat menahan ekspresi keheranan tetapi segera berubah menjadi ketidakberdayaan. Dasar bocah, hanya dengan alam raja tingkat 2, sudah punya cara yang luar biasa seperti itu. Aku nyaris lolos dari penyegelan cakram roh, hanya untuk bertemu orang aneh sepertimu. Yah, mungkin itu semua takdir. Bisakah kau memberitahukan namamu pada orang tua ini? Zhou Yu terdiam beberapa saat sebelum berkata. Zhou Yu. Jiwa sisa mendesah lalu berkata. Nama saya Lu Zanfeng. 30 tahun yang lalu, saya menemukan lempeng roh tanah tebal ini, tetapi tepat ketika saya mendapatkannya, saya disergap oleh kakak senior saya yang paling terpercaya dan terluka parah. Pada titik ini, wajah Lu Zanfeng dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Dia adalah kakak laki-lakiku yang paling kuhormati, namun aku tak pernah menyangka dia akan menyerangku demi token tanah tebal. Dalam kemarahan, aku bertekad untuk melukainya dengan parah, bahkan dengan mengorbankan tubuh ini. Pada akhirnya, aku menggunakan teknik rahasia, mengorbankan tubuhku untuk melukainya. Dan aku, dengan kekuatan jiwa sisa, melarikan diri dengan token bumi tebal. Tapi siapa sangka, setelah lolos dengan susah payah, aku akan disegel oleh penghalang yang secara alami dimiliki oleh token bumi tebal, sampai sekarang, saat kau melepaskanku. Mendengar ini, Zhou Yu mendesah dalam hati. Sejak tiba di kota itu, dia sudah terlalu sering melihat kejadian seperti itu. Terlalu banyak orang, demi keuntungan mereka sendiri, tidak ragu-ragu menyakiti teman dan keluarga. Lu Zanfeng melanjutkan. Sebelumnya, ketika aku menyerangmu, sejujurnya, aku ingin merebut tubuhmu dan kemudian keluar untuk membalas dendam. Sekarang setelah aku gagal, aku menerimanya. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Mendengar itu, dia tiba-tiba tertawa getir. Sebenarnya, ini bukan kesepakatan, lebih seperti kesepakatan. Zhou Yu mengangkat alisnya. Saya seorang kultivator pedang. Dalam ilmu pedang, saya menganggap diri saya yang terbaik dalam 500 tahun terakhir. Jika diberi cukup waktu, aku pasti bisa menembus alam leluhur melalui dao pedang. Tapi sayang, tidak apa-apa, itu semua takdir. Aku akan mewariskan wawasan hidupku tentang pedang dao dan teknik pedang pemotong angin ciptaanku sendiri kepadamu. Sebagai gantinya, tolong bunuh seseorang untukku. Mendengar ini, Zhou Yu langsung menunjukkan ekspresi terharu. Faktanya, dalam hal teknik kultivasi, sejujurnya, kecuali teknik kuno atau hukum abadi, Zhou Yu tidak terlalu tertarik. Namun Lu Zanfeng ingin meneruskan pemahamannya tentang dao pedang. Itu luar biasa. Apa yang disebut wawasan mengenai pedang dao adalah pemahaman seumur hidup bagi seorang kultivator pedang. Menerima warisan seperti itu berarti langsung memperoleh semua wawasan seumur hidup orang tersebut. Dengan cara ini, bahkan seorang pemula dalam ilmu pedang dao akan langsung menjadi seorang Grandmaster. Akan tetapi,
Cara seperti itu, karena bertentangan dengan tatanan alam, menyebabkan orang yang meneruskan ajaran tersebut hancur jiwanya dan tidak pernah bereinkarnasi. Jadi, pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal ini. Kecuali jika ada permusuhan yang ekstrim. Dan Lu Zanfeng adalah orang seperti itu. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Siapa yang kau ingin aku bunuh?" Mata Lu Zanfeng memancarkan kebencian yang mendalam. Tetua Agung Sekte Pedang Ilahi, Du Guseng. Sekte Pedang Ilahi. Zhou Yu sedikit terkejut. Dia tahu sedikit tentang itu. Itu adalah sekte tersembunyi, yang seluruhnya terdiri dari penggarap pedang, menduduki peringkat teratas dalam kekuatan di dalam sekte tersembunyi, sangat kuat. Zhou Yu mengangguk. "Aku berjanji padamu." Lu Zanfeng tidak mempertanyakan apakah Zhou Yu akan menepati janjinya, sebaliknya, dia hanya tertawa terbahak-bahak. "Meskipun ini pertemuan pertama kita, aku percaya padamu, kawan lama." Dengan itu, jiwa sisa miliknya langsung tersebar, berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, melayang menuju laut kesadaran Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu menatapnya dalam-dalam lalu perlahan menutup matanya. Pada saat berikutnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke laut kesadaran Zhou Yu. Bab 1377. Domain Pedang. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Saat 3 jam berlalu, jiwa sisa Lu Zanfeng menghilang sepenuhnya. Dan Zhou Yu perlahan membuka matanya. Pada saat dia membuka matanya, bayangan pedang yang berkilauan dengan cahaya keperakan muncul di pupil mata Zhou Yu. Namun, bayangan pedang itu segera lenyap. Tatapan mata Zhou Yu kembali jernih. Pada saat yang sama, wajahnya menampakkan rasa terkejut yang mendalam. Lu Zanfeng telah mewariskan seluruh pemahamannya tentang dao pedang kepadanya. Zhou Yu telah sepenuhnya menyerapnya sekarang. Zhou Yu tidak pernah menyangka bahwa pemahaman Lu Zanfeng tentang pedang dao begitu mendalam, bahwa ia telah memahami domain pedang sebelum tubuh fisiknya hancur. Secara umum, setelah menapaki jalan seni bela diri, seniman bela diri mulai dengan mengolah niat sejati seni bela diri. Hanya ketika niat sejati seni bela diri dikembangkan hingga ke tingkat tertinggi, seseorang dapat memahami momentum seni bela diri, seperti kekuatan tinju, kekuatan pedang, dan kekuatan bilah. Dan ketika momentum seni bela diri dikembangkan ke tingkat tertinggi, mungkin ada peluang untuk memahami suatu domain. Setelah domain dipahami, ia menandai langkah krusial dalam melampaui hal biasa dan menjadi sakral. Secara sederhana, jika seorang seniman bela diri memahami suatu domain, ia secara bertahap telah melampaui kategori orang biasa. Sebab, begitu suatu domain diolah, seseorang dapat menciptakan dunianya sendiri sampai batas tertentu. Dunia yang hanya milik diri sendiri. Di dunia ini, penguasa domain pada dasarnya adalah seorang dewa. Jika kita berbicara tentang dua seniman bela diri alam kaisar, yang satu telah memahami suatu domain, sedangkan yang lain belum. Lalu, orang yang telah memahami domain dapat membunuh lawannya hanya dengan lambaian tangannya. Inilah kekuatan domain. Secara umum, hanya ahli yang telah memasuki alam kaisar yang berhak memahami domain. Dan hanya mereka yang telah memasuki alam leluhur yang akan memiliki kesempatan untuk memahami domain ke alam surga 9 lapis. Akan tetapi, seorang seniman bela diri alam kaisar yang dapat memahami suatu domain jumlahnya sekitar 1 dari 100, jika ada. Oleh karena itu, mampu memahami suatu domain pasti menandai seseorang sebagai seorang jenius di antara para jenius. Lu Zanfeng berhasil memahami domain saat berada di alam raja tingkat ke-9. Setelah melangkah ke alam kaisar, ia semakin meningkatkan pemahamannya tentang domain ke alam 3 surga. Ini sungguh luar biasa. Tidak heran Lu Zanfeng begitu percaya diri sebelumnya, mengklaim dirinya sebagai jenius pedang dao terhebat dalam 500 tahun. Pada saat ini, Zhou Yu sangat menghargai kekuatan Lu Zanfeng. Sekarang, Lu Zanfeng telah mewariskan seluruh wawasan pedang dao yang diperolehnya sepanjang hidupnya kepadanya. Meskipun Zhou Yu tidak pernah berlatih pedang dao, dia sekarang adalah seorang master yang telah memahami domain pedang. Zhou Yu memegang piring roh bumi tebal di tangannya dan berkata ke arahnya. "Penatua Lu, aku bersumpah tidak akan mengingkari janjiku padamu." Setelah mengatakan ini, Zhou Yu membungkuk hormat dan kemudian menyimpan cakram roh. Pada saat ini, penghalang di sekitar cakram roh telah lama menghilang. Ketika Yun Feifei melihat Zhou Yu muncul, dia langsung berlari menghampiri. "Zhou Yu, bagaimana kultivasimu?" Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Baiklah. Kali ini, keuntungan yang didapat sungguh luar biasa." "Itu luar biasa." Yun Feifei berkata dengan bersemangat. "Jadi, kemana kita sekarang?" Zhou Yu berpikir sejenak dan berkata, "Ayo kembali ke kota dulu." Setelah memperoleh warisan pedang dao Lu Zanfeng, dia tiba-tiba menjadi tertarik pada festival jembatan rusak yang akan datang.
Dengan warisan pedang Dao yang begitu kuat, sungguh menggelikan jika tidak memiliki pedang yang bagus. Festival jembatan rusak ini menarik berbagai pembudidaya pedang, di mana pedang-pedang terkenal pasti akan ditampilkan, sangat cocok untuk mencoba peruntungannya untuk melihat apakah ia dapat menemukan pedang yang bagus. Namun, Yun Feifei ragu sejenak. Zhou Yu, kau baru saja menyinggung keluarga Yan Kyoto, dan Master Pavilion Xiao juga menyebutkan bahwa sepertinya ada orang yang mengincarmu baru-baru ini di ibu kota. Bukankah terlalu mencolok bagimu untuk pergi ke kota sekarang? Bagaimana jika kamu ketahuan? Yun Feifei tampak khawatir. Zhou Yu tersenyum sedikit. Kakak Yun, jangan khawatir. Bukankah aku baru saja mengatakan, kultivasi yang kujalani sangat bermanfaat, dan sekarang, orang biasa tidak bisa menahanku. Dengan warisan pedang Dao milik Lu Zanfeng, kekuatan Zhou Yu telah meningkat secara signifikan. Adapun wilayah kekuasaannya secara pasti, sulit untuk dikatakan. Akan tetapi, jika Kaisar Alam tingkat pertama bernama Tong Tian, yang bersama Yan Kun, muncul lagi, dia yakin dia dapat membunuhnya dengan mudah. Melihat Zhou Yu begitu percaya diri, Yun Feifei, meskipun masih sedikit khawatir, mempercayai Zhou Yu. Keduanya segera kembali ke kota. Sementara itu, berita tentang kemunculan Zhou Yu di kota Hang dengan cepat menyebar. Ibu kota. Di pinggiran ibu kota, terdapat serangkaian puncak gunung yang berkesinambungan. Di kaki gunung, ada hutan di tepi danau. Lingkungan di sini indah dan menawan. Yang terpenting, energi spiritual di sini sangat melimpah. Terutama di bagian tengah danau, gugusan energi spiritual melonjak dari dasar danau. Kalau saja ada ahli pemurnian Qi, mata mereka pasti akan melotot takjub. Itu sebenarnya adalah danau spiritual. Danau spiritual ini, yang mampu menghasilkan aliran energi spiritual tanpa akhir, adalah lahan harta karun yang tak terbayangkan bagi seorang pemurni Qi. Di sebelah danau spiritual, ada sekelompok besar bangunan. Di bagian depan bangunan, di atas batu granit besar, tertulis 3 kata yang mencolok, Laut Raja Surgawi. Petik 1. Ini adalah pangkalan operasi untuk Laut Raja Surgawi. Pangkalan itu sangat rahasia, dan dalam radius 50 km, tidak seorang pun diizinkan mendekat. Saat ini, di dalam pangkalan, seorang lelaki tua tengah berlatih kultivasi sambil memejamkan mata. Tiba-tiba seorang pelayan bergegas masuk. Guru, ada berita tentang Zhou Yu. Dia muncul di kota Hang. Mendengar ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, kilatan dingin memancar dari matanya. Bagus, anak itu akhirnya muncul. Segera kirim Kaisar Alam Laut Raja Surgawi untuk menangkapnya, dia adalah kunci langkah selanjutnya. Pelayan itu segera pergi untuk melaksanakan perintah itu. Akan tetapi, saat dia mencapai pintu keluar halaman, dia tiba-tiba membeku. Saat berikutnya, dia berubah menjadi tumpukan abu. Orang tua itu tiba-tiba berdiri, menatap tajam ke arah tepi danau di seberang. Tanpa diduga, sesosok telah muncul di sana pada suatu saat. Bab 1378. Peringatan. Sosok itu tidak terlihat sangat tegap, tetapi memancarkan aura yang tak terlukiskan. Seolah-olah dengan berdiri di sana, ia menjadi puncak yang tidak dapat diatasi. Itu memberi kesan rasa penindasan yang kuat. Melihat orang ini, wajah tetua itu berubah sangat muram. Dengan satu genggaman tangannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Sang sesepuh, yang memegang pedang panjang, menatap tajam ke arah sosok di seberang tepi danau. Dewa Yan, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Tanpa izin dari Laut Raja Surgawi, kamu tidak diizinkan memasuki ibu kota. Apakah kamu lupa? Atau apakah kau berniat menantang Laut Raja Surgawi? Pria yang disebut sebagai Dewa Yan itu tertawa dingin. Aku bisa pergi kemanapun aku mau, apa kau pikir, hanya dengan alam kaisar tingkat kelima milikmu, kau bisa menghentikanku? Saat dia berbicara, sosok Dewa Yan melintas, dan dia sudah berada di seberang tepi danau, langsung muncul di hadapan sesepuh itu. Perlu diketahui bahwa sesepuh ini juga merupakan kaisar alam kelas 5, yang menduduki peringkat puncak dunia seni bela diri. Namun siapa sangka, saat berhadapan dengan Dewa Yan, pendekar alam kaisar tingkat 5 ini justru menampakkan rasa takut. Orang bisa bayangkan betapa mengerikannya Dewa Yan. Melihat Dewa Yan maju ke arahnya, si tetua tanpa sadar mundur 2 langkah, lalu segera menunjukkan ekspresi serius, mengangkat pedang panjangnya, dan tubuhnya melonjak dengan ganjin yang menakutkan. Dia tahu bahwa dirinya bukan tandingan Dewa Yan. Namun sebagai orang dari Laut Raja Surgawi, meskipun dia tidak sebanding, dia harus menguatkan diri untuk menangkis. Karena mundur tanpa perlawanan lebih menakutkan daripada mati dalam pertempuran. Dia bersiap untuk melakukan segala cara, sambil berteriak dengan marah. Dewa Yan, apakah kau benar-benar berniat melawan Laut Raja Surgawi? Ini adalah ibu kota, apakah kau pikir kau bisa membunuh semua penguasa Laut Raja Surgawi sendirian?
Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Raja Dewa Tianlu berteriak dengan marah. Meski wajahnya penuh amarah, dia agak takut di dalam. Dewa Yan mencibir. Apa yang aku inginkan? Kamu mengincar adik laki-lakiku, menurutmu apa yang aku inginkan? Siapapun yang menargetkannya, aku akan menghadapinya. Bahkan 10 Raja Dewa Agung pun tidak terkecuali. Setelah berbicara, Dewa Yan hendak bergerak. Tapi pada saat itu, terdengar suara mendengus dingin. Ya Tuhan, nada bicaramu agak terlalu sombong. Begitu suara itu jatuh, gelombang gangjin yang mengerikan melanda. Saat berikutnya, alu penakluk iblis yang berkilauan dengan api kemasan turun dari langit, menghantam tanah di hadapan Dewa Yan. Ledakan. Dalam sekejap, tanah hancur berkeping-keping. Dampaknya yang dahsyat bahkan memaksa Dewa Yan mundur selangkah. Detik berikutnya, seorang pria botak yang seluruhnya bersinar dalam cahaya kemasan muncul di hadapan Dewa Yan. Dewa Yan segera mengenali orang ini. Raja Dewa Tianlu. Pendatang baru itu tak lain adalah Raja Dewa Tianlu, salah satu dari 10 Raja Dewa Agung. Raja Dewa Tianlu menatap Dewa Yan dengan dingin. Dewa Yan, aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan ibu kota, jika tidak, konsekuensinya mungkin tidak terduga. Saya rasa Anda tidak ingin melihat ibu kota terjerumus ke dalam kekacauan saat ini. Mendengar ini, Dewa Yan mendengus dingin. Tianlu, kamu tidak perlu mengancamku. Jika aku benar-benar ingin masuk ke ibu kota, kau tidak akan bisa menghentikanku. Alis Raja Dewa Tianlu berkerut, dia tidak membantah kata-kata Dewa Yan, tetapi berkata dengan suara yang dalam. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Dewa Yan mendengus dingin. Kalau begitu, kau harus bertanya pada Raja Laut Surgawimu. Apakah kamu berencana untuk menargetkan adik laki-lakiku? Jangan menyangkalnya, mereka sudah mengirim seseorang untuk mengambil tindakan, tapi aku mencegat mereka. Dewa Yan melirik ke arah sesepuh itu. Mendengar ini, Raja Dewa Tianlu mengerutkan kening, menatap sesepuh di sampingnya. Orang tua itu gemetar ketakutan. Raja Dewa Tianlu, aku hanya mengikuti perintah. Sebelum kata-kata tetua itu selesai, Raja Dewa Tianlu langsung menamparnya. Tamparan. Seorang Master Alam Kaisar kelas 5, di hadapan Raja Dewa Tianlu, tidak menunjukkan sedikit pun perlawanan dan langsung ditampar, darah terus mengucur keluar. Setelah menamparkan, Raja Dewa Tianlu bahkan tidak melirik ke arah sesepuh itu tetapi menatap Dewa Yan, berkata. Masih ada perdebatan di Laut Raja Surgawi mengenai penanganan Zhou Yu. Saya bisa katakan padamu, tidak semua orang setuju untuk membunuh Zhou Yu. Saat ini, mereka yang ingin membawanya ke Laut Raja Surgawi masih mayoritas. Mendengar ini, Dewa Yan mencibir, matanya penuh dengan ejekan. Bergabung dengan Laut Raja Surgawi. Apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Kau jelas ingin mengendalikan Zhou Yu untuk memancing keluar guruku. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, rencana Anda memang berhasil. Karena jika Zhou Yu menghadapi bahaya, tuanku pasti akan bertindak. Tapi begitu dia melakukannya, aku jamin Laut Raja Surgawi milikmu akan hancur bersamanya. Jika Anda tidak percaya, silakan mencobanya. Saat Dewa Yan berbicara, niat membunuh melonjak dari tubuhnya, bahkan Raja Dewa Tianlu menunjukkan ekspresi muram. Dia merasakan gelombang niat membunuh menyerbu ke arahnya seperti air pasang. Tekanan yang mengerikan hampir mencekiknya. Raja Dewa Tianlu merasa khawatir. Kekuatan Dewa Yan meningkat lagi. Sekarang, dia mungkin bukan tandingan orang ini. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak bisa tunduk dan mengakui kekalahan. Raja Dewa Tianlu, melawan tekanan mengerikan ini, berkata. Singkatnya, untuk saat ini, Laut Raja Surgawi tidak akan bertindak melawan Zhou Yu. Tapi keluarga Kyoto adalah masalah lain. Dewa Yan tertawa keras. Keluarga Kyoto saja, sempurna sebagai batu loncatan untuk adik laki-lakiku. Tianlu, hari ini, aku ingin menegaskan hal ini, jika Raja Laut Surgawi mau berani menyakiti adikku, aku akan memastikan kalian semua binasa. Setelah mengatakan ini, Yan Gat berbalik dan pergi. Saat dia pergi, sosoknya berkelebat, melintasi tepi danau dan menghilang dari pandangan. Sekitar 3 detik kemudian, retakan. Danau yang awalnya tenang tiba-tiba terbelah dengan retakan besar. Rasanya seperti kue yang dibelah dua oleh pisau di tengahnya. Air di danau dengan cepat mengalir ke celah itu. Tak lama kemudian, seluruh danau mengering. Melihat pemandangan ini, mata Raja Dewa Tianlu berkedut tak terkendali, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Bab 1379. Permintaan. Sebelum pergi, Dewa Yan dengan santai menggunakan jurus yang sangat mengejutkan Raja Dewa Tianlu. Hanya seseorang di levelnya yang bisa memahami pentingnya langkah ini.
Raja Dewa Tianlu menatap ke arah di mana Dewa Yan pergi, matanya menunjukkan emosi yang rumit. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara angin bertiup di belakang Raja Dewa Tianlu. Seorang pria parubaya mengenakan baju zirah muncul di belakang Raja Dewa Tianlu. Saat muncul, dia dengan hormat berkata, "Raja Dewa Tianlu, Raja Laut Surgawi mengetahui bahwa Dewa Yan memasuki ibu kota, dan secara khusus mengirim saya untuk menghentikannya." "Dia, di mana dia?" Raja Dewa Tianlu perlahan berbalik untuk melihat pria berbaju besi di depannya dan mencibir dingin. "Raja Dewa Bangau Hitam, apakah Raja Laut Surgawi meramalkan bahwa Dewa Yan akan datang ke ibu kota?" Pria berbaju besi itu tak lain adalah Raja Dewa Bangau Hitam, salah satu dari 10 Raja Dewa Agung. Tentu saja, tidak semua dari 10 Raja Ilahi Agung merupakan master pada tingkat yang sama. 5 teratas dari 10 Raja Ilahi Agung telah menyentuh alam leluhur atau telah melangkah ke dalamnya. 5 sisanya masih berada di puncak alam kaisar. Meski hanya selangkah saja, perbedaan kekuatan tempur sesungguhnya sangat besar. Raja Dewa Tianlu menduduki peringkat kelima di antara 10 Raja Dewa Agung, sedangkan Raja Dewa Bangau Hitam berada di peringkat terakhir. Oleh karena itu, Raja Dewa Bangau Hitam cukup hormat terhadap Raja Dewa Tianlu. Dihadapkan dengan pertanyaan Raja Dewa Tianlu, Raja Dewa Bangau Hitam tampak agak tidak wajar. Dia membungkuk dan berkata, "Raja Dewa Tianlu, aku tidak begitu tahu, aku hanya mengikuti perintah." Raja Dewa Bangau Hitam ragu sejenak dan akhirnya mengucapkan kalimat ini. Mendengar ini, Raja Dewa Tianlu mencibir. "Sungguh hebat, mengikuti perintah." Petik 1 petik 2. Raja Dewa Bangau Hitam, Raja Laut Surgawi hanya mengirimmu, tampaknya mereka punya harapan besar padamu, mengira kau bisa mengusir Dewa Yan. Dia baru saja pergi, kenapa kau tidak mengejar dan menghabisi nyawanya? Diejek oleh Raja Dewa Tianlu seperti ini, ekspresi Raja Dewa Bangau Hitam pun tak terlihat baik. "Raja Dewa Tianlu, karena dia sudah pergi, maka aku juga akan pergi." Setelah mengatakan ini, Raja Dewa Bangau Hitam hendak pergi. Pada saat ini, Raja Dewa Tianlu berbicara. "Kembalilah dan beritahu Raja Laut Surgawi bahwa kekuatan Dewa Yan telah melampaui perkiraan mereka. Jika mereka terus menggunakan tipu daya seperti itu, cepat atau lambat, merekalah yang akan binasa." Perkataan Raja Dewa Tianlu begitu gamblang, membuat Raja Dewa Bangau Hitam memperlihatkan ekspresi marah yang menyeramkan. Dia berhenti sejenak, berbalik, dan berkata dengan suara berat, "Raja Dewa Tianlu, dengan mengatakan itu, sepertinya kau sedang meningkatkan moral orang lain. Lagi pula, Dewa Yan hanya..." Sebelum Raja Dewa Bangau Hitam dapat menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar Raja Dewa Tianlu mendengus dingin dan minggir. Tanpa halangan dari Raja Dewa Tianlu, Raja Dewa Bangau Hitam segera melihat bahwa danau spiritual di belakang Raja Dewa Tianlu telah mengering sepenuhnya. Di dasar danau yang telah kering itu terdapat sebuah parit yang sisi-sisinya sangat halus, tanpa dasar. Dengan penglihatan Raja Dewa Bangau Hitam, dia bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Parit ini tercipta dari mana yang jumlahnya sangat besar. Dia mempertanyakan dirinya sendiri, bahkan sebagai seorang master puncak alam kaisar, dia tidak dapat mencapai level ini. Siapakah yang berani bersikap kurang ajar di wilayah kekuasaan Raja Dewa Tianlu? Pada saat ini, suara mengejek Raja Dewa Tianlu datang dari samping. Ini hanya serangan biasa dari Dewa Yan. Kontrolnya atas domain tersebut telah mencapai tingkat yang luar biasa. Membunuh kalian semua hanya masalah pikiran. Sekarang, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Mendengar ini, pupil mata Raja Dewa Bangau Hitam tiba-tiba mengecil, menampakkan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Yan sudah menjadi begitu kuat. Punggungnya tiba-tiba terasa dingin. Kalau saja dia datang lebih awal, dia pasti sudah menjadi mayat. Melihat reaksi Raja Dewa Bangau Hitam, Raja Dewa Tianlu mencibir dan terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Kemudian, sosoknya melesat, dan ia menghilang ke langit. Kali ini, kemunculan Dewa Yan yang tiba-tiba di kediamannya membuat Raja Dewa Tianlu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Akan tetapi, untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan letak kesalahannya. Tepat saat itu, sebuah sosok muncul di depannya. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul itu, Raja Dewa Tianlu pun terdiam sejenak, lalu menghentikan langkahnya. Yang muncul di depannya adalah Raja Dewa Aries. Raja Dewa Aries, menduduki peringkat ke-6 di antara 10 Raja Dewa Agung. "Aries, bukankah kamu di kota Hu? Mengapa kamu tiba-tiba datang ke ibu kota?" Raja Dewa Aries mendekati Raja Dewa Tianlu dan berkata dengan suara yang dalam. "Raja Dewa Tianlu, apakah Dewa Yan baru saja meninggalkan tempatmu?" "Oh." Raja Dewa Tianlu mengerutkan kening. "Kamu juga tahu tentang ini?"
Apakah kamu juga ke sini mengikuti perintah Raja Laut Surgawi? Raja Dewa Aries menggelengkan kepalanya. Raja Dewa Tianlu, kau harus tahu pendirianku di Laut Raja Surgawi. Aku tidak mau berkolusi dengan orang-orang itu. Menurutku, pendekatan mereka itu bunuh diri. Mendengar ini, ekspresi Raja Dewa Tianlu sedikit mereda. Kemudian, Raja Dewa Aries melanjutkan. Aku datang menemuimu hari ini untuk membicarakan masalah Yangat. Ada apa? Raja Dewa Tianlu mengerutkan kening. Raja Dewa Aries menarik napas dalam-dalam dan berkata, Raja Dewa Tianlu, pernahkah kau mempertimbangkan, dengan begitu banyak jalan menuju ibu kota, mengapa Dewa Yan datang langsung ke kediamanmu, dan tanpa peringatan apapun? Dengan pernyataan ini, Raja Dewa Tianlu akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah di sana sebelumnya. Itu ada di sini. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Raja Dewa Tianlu dengan dingin. Raja Dewa Aries menjawab, ini bukan kejadian acak. Terakhir kali, dalam rapat internal Laut Raja Surgawi, mereka memutuskan untuk menggunakan Zhou Yu sebagai pion, untuk memainkan permainan besar dan melenyapkan secara menyeluruh beberapa bahaya tersembunyi. Anda juga menyatakan penentangan Anda terhadap masalah ini. Hal ini menyebabkan beberapa orang menjadi tidak puas dengan Anda. Kejadian ini bisa dikatakan sebagai peringatan, atau bisa dikatakan menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh. Mendengar ini, raut wajah Raja Dewa Tianlu langsung berubah marah. Aries, apakah kamu mengatakan seseorang ingin menyingkirkanku? Raja Dewa Aries berkata dengan sungguh-sungguh. Seperti yang saya katakan tadi, itu bisa jadi hanya sebuah peringatan. Namun, bagaimanapun juga, kecuali kamu segera mengubah pendirianmu, mungkin ada kecelakaan lain yang akan menimpamu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Raja Dewa Tianlu menjadi sangat muram. Lalu, dia tiba-tiba berbicara. Aries, kalau tidak salah, kamu juga menyatakan sikap perlawanan di pertemuan itu. Raja Dewa Aries mengangguk dan berkata, jadi, saya juga mengalami situasi serupa. Setelah mendengarkan, niat dingin tiba-tiba keluar dari mata Raja Dewa Tianlu. Namun, dia tiba-tiba berbicara. Aries, kamu datang kepadaku, memberitahuku hal-hal ini, apakah kamu punya tujuan lain? Raja Dewa Aries tidak menyembunyikannya. Dia berkata terus terang. Raja Dewa Tianlu, aku ingin melindungi Zhou Yu. Tolong bantu aku melangkah ke alam leluhur. Bab 1380. Silanyu. Aries, hanya ada beberapa tempat di alam leluhur. Jika kau ingin memasukinya, orang lain akan diusir. Anda harus tahu bahayanya. Apakah kamu benar-benar bersedia mengambil risiko sebesar itu demi Zhou Yu? Menghadapi pertanyaan Raja Dewa Tianlu, Raja Dewa Aries mengangguk dengan tenang. Saya sudah memutuskan. Tekad Raja Dewa Aries ternyata sangat kuat. Hal ini menyebabkan mata Raja Dewa Tianlu menampakkan ekspresi terkejut. Perlu diketahui bahwa dengan status Raja Dewa Aries saat ini, dia sangat dihormati di seluruh negeri naga, dan dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun, begitu dia memutuskan untuk naik ke alam leluhur dan menantang 5 Raja Ilahi teratas, dia mungkin kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Raja Dewa Tianlu sangat bingung. Aries, kenapa? Apakah dia sepadan dengan ini? Raja Dewa Aries tidak menyembunyikan apapun, matanya menampakkan ekspresi kenangan. 80 tahun yang lalu, di wilayah Laut Timur Kota Hu, Kekaisaran Matahari Merah bersatu dengan beberapa negara tetangga kecil untuk menyerang wilayah Laut Negara Naga, mencoba merebut tanah spiritual. Kau seharusnya tahu ini, kan? Raja Dewa Tianlu mengangguk. Saya ingat. Namun, kamu dikirim untuk meredakan kerusuhan, dan pada akhirnya, bukankah kamu berhasil membunuh pemimpin yang mereka pilih? Saya ingat orang itu bernama Hu Erli. Raja Dewa Aries mengangguk. Benar, itu dia. Namun, untuk membunuhnya, saya juga menderita cedera parah. Dan baru setelah aku membunuhnya, aku tahu bahwa pemimpin mereka bukan hanya satu orang, melainkan 2 bersaudara, yang satunya bernama Hu Erqian. Orang ini juga memiliki kultivasi puncak alam kaisar. Saat itu, saya sudah terluka parah dan menjadi sasarannya, saya sudah hampir mati. Raja Dewa Tianlu juga mengalami perubahan ekspresi. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, Penatua Primordial lah yang campur tangan, membunuhnya, dan juga membantu menyembuhkanku, sehingga aku bisa pulih tanpa cedera tersembunyi akibat seni bela diri. Tanpa Penatua Primordial, aku pasti sudah mati sejak lama. Inilah sebabnya aku membantu Zhou Yu. Raja Dewa Tianlu, ada beberapa orang di Laut Raja Surgawi yang, karena alasan egois mereka sendiri, ingin berurusan dengan Tetua Primordial. Aku tidak akan melayani mereka, bahkan jika insiden dengan Tetua Primordial ini tidak terjadi, aku tetap tidak akan melayani mereka. Sekarang setelah aku tahu Zhou Yu adalah murid Tetua Primordial, mustahil bagiku untuk melayani mereka.
Mendengar kata-kata ini, Raja Dewa Tianlu pun mengerti. Dia menatap tajam ke arah Raja Dewa Aries dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Melihat Raja Dewa Tianlu setuju, Raja Dewa Aries segera membungkuk dengan gembira dan berkata, "Zhou Yu dan Yun Feifei sedang menuju ke kota." Saat mereka hendak keluar dari hutan, Zhou Yu tiba-tiba berhenti mendadak. Yun Feifei berhenti. Zhou Yu menyipitkan matanya, melihat ke suatu tempat tidak jauh di depan. Seseorang telah mendirikan formasi di sini. Apa? Wajah Yun Feifei berubah. Mungkinkah seseorang dari keluarga Yan Kyoto? Apakah mereka menemukan kita secepat itu? Yun Feifei penuh dengan keterkejutan, dan melihat sekelilingnya. Namun, Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Yun, jangan khawatir, ini sepertinya tidak ditujukan pada kita." Setelah selesai, dia tiba-tiba melihat ke arah barat laut. Ada seseorang. Mendengar ini, Yun Feifei segera menyembunyikan auranya sepenuhnya. Demikian pula, Zhou Yu juga menyembunyikan auranya dan diam-diam menggunakan indera keilahiannya untuk menyelidiki. Di arah barat laut, sekitar 5 kilometer jauhnya. Pada saat itu, sekelompok orang sedang mengejar seorang wanita. Wanita itu, berusia sekitar 30 tahun, dengan fitur wajah yang halus dan perawakan tinggi, menghunus pedang di tangan, memancarkan aura heroik yang menyegarkan. Kultivasinya tampaknya baru saja menembus alam raja. Tetapi dia sudah terluka saat ini, noda darah ada di wajahnya yang cantik. Darah pun berceceran di pakaian putihnya di depan. Mereka yang mengejarnya berjumlah 6, semuanya ada di King Realm Summit. Mereka mengenakan pakaian seragam, seperti berasal dari sekte yang sama, dan senjata mereka semua adalah pedang panjang. Pria parubaya terkemuka itu berteriak dingin. "Sila Nyu, terus melarikan diri tidak ada artinya. Bahkan jika Raja Surgawi sendiri datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu." Saat dia berbicara, pria parubaya terkemuka mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Pedang ki berwarna ungu melesat dengan liar, menyasar punggung Sila Nyu. Wajah Sila Nyu berubah saat dia langsung menghindar. Akan tetapi, dia sudah terluka, teknik pergerakannya melambat secara signifikan, dan meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, pedang itu masih mengenai lengannya. Rip! Lengan bajunya langsung dipotong hingga terbuka. Di lengannya yang bagaikan batu giok, muncul luka sedalam 1 inci. Darah merah muncrat keluar. Wajah Sila Nyu menampakkan kesakitan, dan wajahnya yang semula pucat berubah makin pucat. Namun dia tetap mati-matian melarikan diri. Melihat hal itu, para pengejarnya menjadi makin bersemangat. "Sila Nyu, kamu mau lari? Baiklah, kami akan lari bersamamu. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa melangkah." Menyaksikan kejadian ini, Zhou Yu tetap terdiam. Jelas, formasi di sekelilingnya diatur oleh orang-orang ini untuk menangkap wanita ini. Untuk saat ini, dia tidak mengetahui hubungan antara kedua pihak tersebut dan tidak bermaksud untuk campur tangan. Tetapi pada saat itu, Sila Nyu tampaknya telah menemukannya dan segera mengubah arah, terbang ke arahnya. Dalam hitungan detik, Sila Nyu muncul di hadapannya. "Tolong, selamatkan aku." Tetapi melihat kultivasi Zhou Yu, wajahnya berubah sangat muram. Dengan menggunakan teknik rahasianya yang unik, dia mendeteksi kehadiran tersembunyi di sini, mengira itu adalah seorang master, tetapi tanpa diduga, kultivasinya mirip dengannya. Untuk sesaat, Sila Nyu menunjukkan ekspresi putus asa. "Kamu harus pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan menuju ke arah lain, tampaknya bermaksud untuk memancing para pengejarnya pergi. Namun, saat ini, para pengejarnya telah memperhatikan Zhou Yu. "Ada yang lain di sini. Saudara keempat, bunuh dia." Pria parubaya terkemuka itu berkata dengan kejam. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria lemah di antara para pengejar Sila Nyu menyerang Zhou Yu. "Nak, bertemu kami adalah kemalanganmu, matilah." Bab 1381. Hanya itu saja. Zhou Yu awalnya tidak berniat ikut campur, tetapi ia tidak menyangka orang-orang ini begitu kejam. Begitu mereka bertemu, tanpa sepatah kata pun, mereka ingin membunuhnya. Kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Dia diam-diam memperhatikan saat lelaki kurus itu menyerbu ke arahnya. Melihat Zhou Yu berdiri diam, pria kurus itu mengira dia terlalu takut untuk bergerak. Dia mencibir dingin, lalu dengan brutal menusukkan pedang ke kepala Zhou Yu. Namun, saat kekuatan pedangnya berada sekitar 3 inci dari tubuh Zhou Yu, pola kuali emas berwarna emas gelap tiba-tiba muncul, menghalangi pedangnya dalam sekejap. Pria kurus itu tertegun dan tidak langsung bereaksi. Dia tahu bahwa dirinya adalah seorang ahli puncak alam raja, sedangkan Zhou Yu di depannya hanyalah seorang alam raja tingkat kedua. Menurut pandangannya, Zhou Yu seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun tanpa diduga, situasi ini terjadi.
Saat dia terkejut, Zhou Yu menatapnya dengan setengah tersenyum dan berkata. Wajah lelaki kurus itu berubah, menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera mencoba mundur. Namun, sudah terlambat. Zhou Yu mengangkat tinjunya, mengayunkannya dengan santai. Pria kurus itu segera merasakan niat membunuh yang mengerikan datang padanya. Dia hanya merasakan hal ini saat menghadapi seniman bela diri alam kaisar. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi kengerian. Dia segera menyalurkan ki sejatinya dengan segenap kekuatannya, dan pedangnya memancarkan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. Akan tetapi, saat kekuatan pedangnya meletus, pukulan Zhou Yu telah menghantam. Retakan. Pedang panjang di tangan pria kurus itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Zhou Yu. Kekuatan sisa pukulan itu juga menghancurkan semua meridian di tubuh lelaki kurus itu. Ledakan. Tubuhnya terbanting keras ke tanah. Wajahnya penuh ketakutan. Dia bahkan tidak bisa memperhatikan rasa sakit yang parah di tubuhnya, satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah, siapa orang ini? Mengapa seorang Raja Alam tingkat 2 memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, sebanding dengan ahli alam kaisar? Pada saat ini, Zhou Yu muncul di hadapannya. Pria kurus itu berteriak tajam. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhou Yu langsung menamparnya. Pria kurus itu tewas seketika. Zhou Yu tidak meliriknya dan menatap langsung ke kejauhan. 3 kilometer jauhnya, 4 lainnya telah mengepung Silan Yu. Silan Yu berada dalam bahaya maut. Zhou Yu berkata kepada Yun Feifei. Kakak Yun, tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Setelah berkata demikian, sosoknya berkelebat dan menuju ke arah itu. Pada saat ini, Silan Yu menatap keempat orang di sekitarnya, wajahnya penuh amarah. Jika tuanku tahu kau melakukan ini, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mendengar ini, pria parubaya terkemuka itu mencibir. Silan Yu, kamu terlalu naif. Apakah kau pikir kami di sini untuk menangkapmu? Sebenarnya, kami melakukan ini untuk menghadapi tuanmu. Hari ini, baik kamu maupun tuanmu tidak dapat melarikan diri. Sekarang, letakkan pedang kalian dan menyerahlah segera, atau jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Wajah Silan Yu dipenuhi kemarahan. Dia segera mencengkeram pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan ganas. Pada saat pedang itu menyerang, suhu udara dalam radius 100 meter di sekitarnya tiba-tiba turun. Kabut es meletus dari pedang panjang Silan Yu. Saat Silan Yu mengayunkan pedangnya melintasi langit, kabut es itu dengan cepat berubah menjadi kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya, melesat dengan ganas ke arah mereka berempat. Melihat kejadian itu, keempat orang itu pun mencibir. Budidaya pedang es dinginmu tidak buruk. Tapi, tingkat kultivasimu terlalu rendah. Kau pikir kau bisa menghadapi kami dengan teknik pedang ini? Terlalu naif. Pria parubaya terkemuka mengangkat pedangnya dan menebas. Seberkas ki pedang merah langsung meledak. Sepanjang jalur pedang ki, seluruh hujan pedang es dingin Silan Yu mencair dan lenyap dalam sekejap. Melihat ini, keputusasaan muncul di wajah Silan Yu. Sementara itu, pria parubaya itu semakin bersemangat. Dia mendekati Silan Yu dengan pedang di tangan, mengejek sambil berjalan. Tunjukkan apapun yang tersisa. Empat lainnya tersenyum mengejek. Wajah Silan Yu memucat. Dalam keputusasaan, ia mengangkat pedangnya ke arah lehernya untuk menusuk. Dia lebih baik mati daripada jatuh ke tangan mereka. Namun, pada saat itu, sebuah suara datang. Suara yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Termasuk Silan Yu. Dia tertegun dan melihat ke arah sumber suara. Di sana berdiri seorang pemuda, yang entah bagaimana muncul di belakang keempat orang itu, bersandar di pohon dan memperhatikannya dengan setengah tersenyum. Itu kamu. Silan Yu segera mengenalinya. Bukankah ini pemuda yang dia perhatikan sebelumnya? Dia berusaha menghindari menyeret Zhou Yu ke dalam masalah ini, jadi dia melarikan diri ke arah lain. Mengapa anak ini malah mengejar, bukannya melarikan diri? Bukankah dia sedang mencari mati? Silan Yu tentu saja menyadari bahwa ada satu orang yang mengejarnya berkurang, tetapi dia mengira orang itu maju untuk menghalangi jalannya. Kenapa kamu belum lari? Apa kamu mau mati? Silan Yu berteriak dengan marah. Sementara itu, empat orang lainnya juga memperhatikan Zhou Yu. Wajah pria parubaya terkemuka berubah ketika dia melihat Zhou Yu masih hidup. Di mana saudara keempat? Zhou Yu berkata dengan tenang. Dia sudah meninggal. Sebelum meninggal, dia bilang dia merindukan kalian semua dan memintaku untuk mengirim kalian ke sana untuk bertemu kembali dengannya. Mendengar ini, wajah lelaki parubaya itu dipenuhi amarah. Bunuh dia. Begitu pria parubaya itu mengatakan ini, tiga orang lainnya segera menyerang Zhou Yu dengan pedang mereka, menyerang dengan brutal. Bab 1382. Sekte Pedang Ilahi. Melihat kejadian ini, Silan Yu dipenuhi rasa cemas,
tetapi dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri saat ini dan tidak punya cara untuk menyelamatkan Zhou Yu. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Dia melihat ketiga penyerang Zhou Yu baru saja sampai di depannya ketika Zhou Yu mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya. Gelombang ki sejati yang mengerikan meledak. Salah satu dari ketiganya langsung memuntahkan darah dan terpental ke belakang. Pedang di tangannya hancur berkeping-keping. Pecahannya berterbangan langsung ke tubuhnya. Di udara, seniman bela diri puncak alam raja ini sudah mati. Dua orang lainnya, setelah menyaksikan kejadian ini, ketakutan setengah mati. Meskipun telah melancarkan serangan, mereka terpaksa menarik kembali gerakan mereka, mengabaikan serangan balik dan mencoba mundur. Namun, sudah terlambat. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menyerang dengan dua serangan telapak tangan berturut-turut. Keduanya nyaris tak mampu melawan sesaat sebelum keduanya langsung mati. Dalam sekejap mata, tiga seniman bela diri puncak alam raja tewas tepat di hadapan Zhou Yu. Seluruh proses memakan waktu hampir kurang dari 10 detik. Semua itu terjadi terlalu tiba-tiba bagi Si Lanyu dan pria parubaya itu, membuat mereka berdua terpaku di tempat. Bukankah anak ini adalah Raja Alam kelas 2? Bagaimana, dia memiliki kekuatan yang begitu hebat? Wajah Si Lanyu penuh dengan ketidakpercayaan. Sementara itu, lelaki setengah baya itu, setelah terkejut sesaat, segera sadar kembali. Nak, siapa kamu? Pria parubaya itu meraung marah, tetapi sosoknya terus mundur. Jelas bahwa saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Namun, akan lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia menyebutkan bahwa dia dari Sekte Pedang Ilahi. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Sekte Pedang Ilahi. Bukankah ini suatu kebetulan? Lu Zanfeng telah memintanya untuk membunuh tetua agung Sekte Pedang Ilahi. Dia hanya merenungkan cara mempelajari lebih lanjut tentang Sekte Pedang Ilahi. Setelah mendengar orang ini mengungkapkan afiliasinya dengan Sekte Pedang Ilahi, Zhou Yu segera mengaktifkan langkah gunung dan sungai, dan langsung menghilang dari tempat asalnya. Melihat Zhou Yu menghilang, pria parubaya itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Secara naluriah dia mengangkat pedang panjang di tangannya, menusukkannya ke depan. Dentang. Namun, pada saat berikutnya, terdengar suara logam beradu. Ternyata pedang yang ditusukkannya ditangkap dengan tangan kosong oleh Zhou Yu. Tubuh Zhou Yu telah lama mencapai alam ekstrim tingkat ke-9. Dengan pemurnian kekuatan petir, kekuatan tubuhnya sendiri dapat menyaingi seniman bela diri pemurni tubuh di sekitar alam kaisar tingkat 3. Berurusan dengan King Realm Summit adalah hal yang mudah. Pria parubaya itu benar-benar terkejut karena Zhou Yu menangkap pedangnya dengan tangan kosong. Dia meraung marah, mengaktifkan ki sejatinya sepenuhnya, mencoba menghancurkan tangan Zhou Yu. Namun, Zhou Yu hanya mengerahkan kekuatan. Retakan. Pedang pria parubaya itu langsung dihancurkan oleh Zhou Yu. Segera setelah itu, Zhou Yu mengangkat telapak tangannya dan menyerang. Puff! Pria parubaya itu memuntahkan darah dan terpental. Zhou Yu pun tidak tinggal diam, dia langsung menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, pria parubaya itu sudah ditahan oleh Zhou Yu. Tangan Zhou Yu mencengkeram kepala pria itu, tanpa ragu, dia melakukan teknik pencarian jiwa. Untuk memahami situasi Sekte Pedang Ilahi, teknik pencarian jiwa ternyata lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Akan tetapi, saat Zhou Yu mulai melakukan teknik pencarian jiwa, ekspresinya berubah. Lalu dia melemparkan pria parubaya itu pergi. Bam! Di udara, kepala pria parubaya itu meledak seketika. Mati di tempat. Zhou Yu tampak cemberut. Ia tidak menyangka laut kesadaran pria parubaya itu akan tersegel. Jelas, ini telah ditetapkan oleh para petinggi Sekte Pedang Ilahi, tampaknya dimaksudkan untuk mencegah rahasia Sekte bocor. Idenya untuk memperoleh informasi tentang Sekte Pedang Ilahi melalui pencarian jiwa tampaknya akan gagal. Sementara Zhou Yu tengah merenung, Si Lanyu di sampingnya sudah tercengang. 4 seniman bela diri puncak alam raja tumbang di hadapan pemuda ini bagai anjing jerami. Adegan ini terlalu mengejutkan baginya. Tepat saat Si Lanyu hendak bertanya, dia tiba-tiba pingsan, kehilangan kesadaran sepenuhnya, dan terjatuh ke belakang. Zhou Yu yang berada di dekatnya, dengan ekspresi cemberut, merasakan Si Lanyu pingsan dan segera menanggapi, melesat muncul di belakang Si Lanyu, menangkapnya. Sambil memegang tubuh Si Lanyu yang lembut dan berisi, Zhou Yu mengerutkan kening. Ki sejati di tubuhnya benar-benar kacau. Sepertinya dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia. Zhou Yu segera memeriksa luka-luka di dalam tubuh Si Lanyu. Kemudian, ia mulai memberikan pertolongan pertama. Meskipun kondisi Si Lanyu cukup menyusahkan, untungnya, dia bertemu Zhou Yu. Mengandalkan Yimutru Essence miliknya, bersama dengan teknik akupuntur, Zhou Yu dengan cepat menyembuhkan lebih dari separuh luka Si Lanyu. Tak lama kemudian, Si Lanyu perlahan terbangun.
Saat membuka matanya, dia melihat Zhou Yu. Wajah si Lanyu berubah drastis, dan secara naluriah, dia mengambil pedangnya, berniat untuk menusuk Zhou Yu. Namun, Zhou Yu dengan santai mengulurkan tangan dan menekan tangannya ke bawah, berbicara dengan ringan. Apakah begini caramu memperlakukan juru selamatmu? Si Lanyu kini telah sepenuhnya terbangun. Dia menyadari bahwa luka dalam dirinya telah membaik secara signifikan. Wajahnya berubah, lalu dia berkata. Zhou Yu mengangkat bahu dan melepaskan tangannya. Si Lanyu segera berdiri, mundur ke sudut, dan menatap Zhou Yu dengan waspada. Saat dia melihat Zhou Yu tampaknya tidak mempunyai niat buruk terhadapnya, dia sedikit melonggarkan kewaspadaannya. Kamu, siapa kamu? Bab 1383. Masa lalu. Menghadapi pertanyaan si Lanyu, Zhou Yu tidak menyembunyikannya. Zhou Yu. Mendengar nama ini, wajah si Lanyu tiba-tiba terkejut. Apakah Anda Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu, Zhou Yu? Tanpa diduga, si Lanyu pernah mendengar tentangnya sebelumnya, dan Zhou Yu mengangkat bahu. Itu di masa lalu. Sekarang, tidak ada paviliun bela diri lagi. Apa maksudmu? Zhou Yu tampak terdiam. Apa kau tidak tahu? Apa? Mendengar ini, si Lanyu terkejut. Jelas ini tidak dibuat-buat. Zhou Yu bingung dan bertanya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Si Lanyu menggelengkan kepalanya. 2 hari terakhir ini, aku dikejar oleh mereka, menghabiskan sebagian besar waktuku untuk berlari menyelamatkan diri. Jadi begitulah adanya. Zhou Yu mengangguk sambil berpikir, lalu menatap si Lanyu dan berkata. Bagaimana kamu tahu? Zhou Yu mengangkat bahu. Teknik pedang es dingin yang baru saja kau gunakan, kurasa tidak ada orang lain di kota Han yang bisa melakukannya. Selain Dewa Pedang Kepingan Salju, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa mengajari murid sehebat dirimu. Namun, ada satu hal yang tidak begitu jelas bagi saya. Ada apa? Si Lanyu, menyadari bahwa Zhou Yu telah mengetahuinya, memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Zhou Yu menatap si Lanyu dan berkata, apa hubunganmu dengan Sekte Pedang Ilahi? Karena tidak dapat memperoleh informasi tentang Sekte Pedang Ilahi dari pria parubaya itu, Zhou Yu tentu ingin mencoba bertanya kepada si Lanyu. Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, si Lanyu terdiam. Kalau kau tidak mau bilang, aku tidak akan memaksamu, kata Zhou Yu sambil berdiri, siap pergi. Si Lanyu tiba-tiba mendongak dan berkata, karena kamu tahu tentang Sekte Pedang Ilahi, kamu juga pasti tahu kalau itu adalah sekte tersembunyi, kan? Zhou Yu mengangguk. Aku tahu. Sekte Pedang Ilahi adalah salah satu sekte dalam sekte tersembunyi yang berfokus pada pedang. Dao Pedang awalnya merupakan jalur yang sangat kuat dalam seni bela diri, dan oleh karena itu, kekuatan Sekte Pedang Ilahi termasuk di antara jajaran teratas dalam sekte tersembunyi. Untuk mempertahankan status dominan mereka, Sekte Pedang Ilahi mulai menggunakan metode ekstrim untuk merekrut talenta-talenta Dao Pedang. Mereka mewariskan Dao Pedang mereka melalui pelatihan yang ketat. 100 tahun yang lalu, Sekte Pedang Ilahi menemukan seorang gadis dengan bakat luar biasa dalam bidang pedang Dao. Tanpa menghiraukan konsekuensinya, mereka dengan paksa membawanya ke Sekte Pedang Ilahi dan memaksanya mempelajari ilmu pedang. Gadis ini, meskipun masih muda, sangat dewasa pikirannya. Dia tidak ingin masuk ke Sekte Pedang Ilahi untuk mempelajari Dao Pedang, jadi Sekte Pedang Ilahi membunuh seluruh keluarganya untuk memaksanya. Lalu mereka menggunakan berbagai cara, bahkan menggunakan teknik rahasia, untuk membingungkan pikirannya dan memaksanya mempelajari ilmu pedang. Gadis itu tidak berdaya untuk melawan dan harus tunduk pada keinginan mereka. Namun dia selalu menyimpan secercah kejelasan di hatinya. Maka, di usia 35 tahun, gadis itu melangkah ke alam raja, dan setelah memasuki alam raja, ia telah memahami kekuatan pedang secara ekstrim. Dengan kekuatan alam raja tingkat pertama, ia bahkan dapat menyaingi alam kaisar tingkat pertama. Bakat ini membuat Sekte Pedang Ilahi semakin menggila. Karena mereka meramalkan bahwa jika gadis ini bisa memasuki alam kaisar, dengan bakat dan pemahamannya tentang pedang Dao, dia pasti bisa menantang 5 terakhir dari 10 Raja Dewa Agung. Jika dia bisa membuktikan jalannya menuju alam leluhur, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Pada saat itu, Sekte Pedang Ilahi juga akan mendominasi seluruh negeri naga. Menghadapi godaan ekstrim ini, Sekte Pedang Ilahi menjadi lebih gigih. Namun, mereka tidak menyangka gadis itu tetap menjaga kejernihannya, selalu mengingat metode berdarah mereka. Ketika gadis itu berusia 70 tahun, dia berhasil memasuki puncak alam raja dan juga memahami domain pedang. Setelah itu, dia membunuh pembunuh keluarganya saat itu, yang merupakan pejabat pengorbanan Sekte Pedang Ilahi, dan kemudian dia keluar dari Sekte Pedang Ilahi dan memasuki dunia sekuler. Tetapi bagaimana mungkin Sekte Pedang Ilahi membiarkannya lepas dari kendali mereka dengan mudah? Jadi mereka terus-menerus mengirim para ahli untuk mencoba menangkapnya.
Namun dalam kurun waktu 1 dekade atau lebih, Sekte Pedang Ilahi kehilangan 3 ahli alam kaisar secara berturut-turut tetapi gagal mencapai tujuan mereka. Sekte Pedang Ilahi sangat marah mengenai hal ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan teknik terlarang dalam sekte tersebut untuk menghalangi jalannya menuju alam kaisar. Kecuali suatu hari dia kembali ke Sekte Pedang Ilahi dan menghancurkan teknik terlarang itu sendiri, dia tidak akan pernah memasuki alam kaisar seumur hidupnya. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu pun terharu. Dia berbicara. Zhou Yu, bingung, bertanya. Kau baru saja mengatakan bahwa Sekte Pedang Ilahi kemudian mengirim para ahli alam kaisar untuk memburu gurumu. Logikanya, mereka seharusnya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan gurumu, dan mereka yang dikirim pasti memiliki kekuatan yang pasti lebih tinggi dari gurumu. Bagaimana mereka bisa terus gagal? Zhou Yu tidak meragukan kata-kata Silanyu, tetapi hal ini membuatnya sangat bingung. Silanyu terdiam sejenak lalu berkata, Tuanku, selama pelariannya, bertemu seseorang yang menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Orang itu membantunya. Zhou Yu terkejut. Siapa orang itu? Silanyu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, aku hanya mendengar guruku menyebutkan bahwa dia disebut Dewa Yan. Dewa Yan. Hati Zhou Yu terguncang. Bukankah ini jenius super dari 300 tahun yang lalu? Tanpa diduga, orang ini dan Dewa Pedang Kepingan Salju memiliki hubungan yang begitu dekat. Ini sungguh mengejutkannya. Silanyu melanjutkan. Kemudian, Sekte Pedang Ilahi tidak sanggup menanggung konsekuensi kehilangan para ahli alam kaisar secara terus-menerus, jadi mereka mengubah taktik dan mencoba menangkapku untuk memaksa guruku menyerah. Mengenai hal-hal yang terjadi setelahnya, kamu sudah tahu. Jika bukan karenamu, rencana mereka mungkin benar-benar berhasil. Zhou Yu, terima kasih. Silanyu berbicara dengan penuh ketulusan, berdiri, dan membungkuk. Zhou Yu melambaikan tangannya. Kebetulan, kamu juga membantuku belajar banyak tentang Sekte Pedang Ilahi. Kita bisa menganggapnya sebagai keuntungan bersama. Selanjutnya, kami bersiap untuk kembali, selamat tinggal. Zhou Yu berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal, siap untuk pergi. Bab 1384. Menguntit. Zhou Yu menghentikan langkahnya dan berbalik. Silanyu membuka mulutnya, tetapi ragu untuk berbicara. Akhirnya, ia memaksakan senyum. Zhou Yu berpikir sejenak dan berkata, karena orang-orang dari Sekte Pedang Ilahi sedang muncul di kota Hang, ini saat yang tepat. Saat kita kembali, aku akan mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Sekte Pedang Ilahi. Dan omong-omong, cari tahu apakah ada pedang harta karun yang lebih baik. Sekarang karena tidak ada paviliun bela diri, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk mengumpulkan informasi. Yun Feifei tersenyum sedikit. Gampang, serahkan saja padaku. Aku punya beberapa koneksi, aku akan mencari seseorang untuk bertanya. Yun Feifei berkata dengan percaya diri. Ketika mereka kembali ke kota Hang, hari sudah siang. Setelah perjalanan sehari semalam, Yun Feifei lelah dan lapar, dan mereka langsung pergi ke restoran dekat hotel untuk makan. Setelah masuk, mereka menemukan bilik untuk duduk. Tepat saat mereka sedang memesan, sebuah suara jelas tiba-tiba terdengar. Tuan Zhou, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Mendengar suara ini, Zhou Yu mendongak dan melihat 2 gadis bergandengan tangan, tersenyum saat mereka mendekat. Orang yang berbicara adalah Putri Bian Haiseng dari keluarga Bian, yang mereka temui di gang 2 hari lalu. Zhou Yu tersenyum sedikit. Zhou Yu bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, Bian Sanshan mendekati Zhou Yu karena penasaran. Selama bertahun-tahun, ayahnya telah menahannya di luar negeri. Ia samar-samar tahu bahwa itu terkait dengan dendam lama keluarga, tetapi tidak tahu detailnya. Dia kebetulan bertemu Zhou Yu ketika dia kembali kemarin. Dia sangat merasakan bahwa Zhou Yu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan ayahnya dan mengetahui banyak hal tentang keluarganya. Itulah sebabnya Bian Sanshan memulai salam, berharap untuk mengetahui lebih banyak dari Zhou Yu. Namun, tepat saat Bian Sanshan hendak menyetujuinya, Zhang Dan tiba-tiba angkat bicara. Dengan itu, Zhang Dan mencemooh Zhou Yu dengan dingin. Karena kamu punya pacar, jangan main mata dengan orang lain di luar sana, supaya dia tidak marah. Sanshan, ayo pergi. Sambil berkata demikian, dia menyeret Bian Sanshan pergi. Bian Sanshan tampak tak berdaya, ingin menjelaskan, tetapi Zhang Dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Melihat ini, Zhou Yu terdiam. Di sampingnya, Yun Feifei tampak cukup santai dan menggodanya. Zhou Yu, kamu tidak benar-benar jatuh cinta pada gadis itu, kan? Kalau begitu, aku bisa memberimu waktu untuk sendiri. Zhou Yu memutar matanya. Yun Feifei menutup mulutnya dan terkikik.
Tetapi kemudian, Zhou Yu tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah di mana Bian Sanshan dan Zhang Dan pergi, matanya menunjukkan sedikit kejutan. Melihat Zhou Yu menatap punggung Bian Sanshan, Yun Feifei tercengang. Dia cantik, tapi bukankah dia terlalu muda? Zhou Yu terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar kata-kata ini, bahkan Yun Feifei pun tercengang. Bian Sanshan hanyalah gadis biasa, jadi mengapa seorang ahli ingin membuntutinya? Yun Feifei langsung memikirkan satu kemungkinan. Mungkinkah karena pelat roh bumi tebal? Yun Feifei berbisik. Zhou Yu tampak berpikir. Secara logika, hal itu seharusnya tidak mungkin. Karena Bian Haiseng telah menjaga informasi ini dengan baik, dan selain keluarga Zhu, tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya. Setelah jeda singkat, Zhou Yu melanjutkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga Zhu membocorkannya. Dengan mengingat hal ini, Zhou Yu berdiri dan berkata, Kakak Yun, kamu lanjutkan makannya, aku akan pergi melihatnya. Lagi pula, kali ini kita berhasil mendapatkan lempeng roh tanah tebal, jadi kita berutang budi pada Bian Haiseng. Saya akan memeriksa putrinya untuk mencegah kecelakaan. Mendengar ini, Yun Feifei segera berkata. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin akan ada perkembangan mendadak yang membutuhkan perhatian Anda. Sang guru di alam bawaan agung membuntuti mereka dengan ketat. Orang itu tampak cukup muda, mungkin berusia awal 30-an, mengenakan pakaian kasual, cukup tampan, tetapi setelah diamati lebih dekat, matanya berwarna biru tua. Hati Zhou Yu tergerak. Orang ini tampaknya orang asing, tetapi memiliki beberapa keturunan negeri naga. Sementara Zhou Yu sedang mengamati secara diam-diam, pemuda ini tiba-tiba mempercepat langkahnya, menyusul Bian Sanshan, dan memulai percakapan dengan mereka. Meskipun Zhou Yu mengikutinya dari kejauhan, dengan indera ketuhanannya, dia dapat dengan mudah mendengar percakapan mereka. Pemuda itu menggunakan dalih menanyakan arah untuk melawan mereka, dan dengan cepat memikat Zhang Dan. Namun Bian Sanshan tetap waspada dan langsung menolak permintaan pemuda itu, bersiap untuk pergi bersama Zhang Dan. Melihat Bian Sanshan tidak termakan umpan, mata pemuda itu menyipit saat ia bersiap menggunakan kekerasan. Gelombang ki sejati dalam dirinya diam-diam dirangsang, siap menyerang kedua gadis itu. Namun pada saat itu, sebuah suara memanggil. Zhou Yu berjalan mendekat sambil tersenyum. Bab 1385. Menggoda. Melihat Zhou Yu muncul, Bian Sanshan dan Zhang Dan, termasuk pemuda di alam bawaan agung, semuanya terkejut. Tetapi kemudian, pemuda itu menatap Zhou Yu dengan dingin dan, tanpa jejak, menjentikkan jarinya, mengirimkan seutas ki sejati ke arah Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum santai, tampak tidak menyadari apapun, dan terus berjalan mendekat. Untaian ki sejati lenyap tanpa jejak saat mendekati Zhou Yu. Raut wajah pemuda itu berubah, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung mundur, lalu berbalik dan cepat-cepat berjalan pergi. Zhou Yu tidak mengejarnya tetapi diam-diam menempelkan tanda Yuan sejati pada pemuda itu. Melihat pemuda itu pergi, Zhang Dan tampak marah. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, jangan datang mengganggu Sanshan kami. Sambil berkata demikian, Zhang Dan tiba-tiba menyadari Yun Feifei yang tadinya berada di samping Zhou Yu telah hilang. Dia tiba-tiba menyadari. Oh, begitu. Pasti kamu sengaja mengirim pacarmu pergi untuk mengejar Sanshan kita. Sanshan, begini, ini tipikal bajingan. Kamu baru kembali ke negara ini sebentar dan mungkin tidak tahu kalau sekarang banyak bajingan seperti ini di negara ini. Jangan tertipu oleh mereka. Dengan itu, dia mencoba menyeret Bian Sanshan pergi. Akan tetapi, Bian Sanshan yang cerdik, meskipun kurang menguasai ilmu bela diri, menyadari bahwa pemuda itu berniat jahat, sedangkan Zhou Yu datang menolong mereka. Bian Sanshan melepaskan diri dari cengkeraman Zhang Dan melangkah di depan Zhou Yu. Tuan Zhou, terima kasih. Zhou Yu tersenyum tipis, gadis ini cukup pintar. Zhou Yu terkekeh. Sanshan, kalau kau tidak keberatan, panggil saja aku kakak. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Bian Sanshan terkekeh dan berkata, Universitas Normal Kota Hang. Mendengar ini, Zhou Yu tersenyum. Aku belum pernah kuliah. Bagaimana kalau kamu ajak aku melihat kampusmu? Begitu Zhou Yu mengatakan ini, Zhang Dan memutar matanya secara dramatis. Taktik penjemputan seperti ini sangatlah rendah tingkatannya. Namun, Bian Sanshan dengan gembira menyetujuinya. Zhang Dan segera turun tangan ketika Bian Sanshan setuju. Sanshan, apakah kamu lupa kita sudah membuat janji makan malam dengan seseorang sore ini? Bian Sanshan menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Aku akan berkeliling sekolah dulu dengan saudara Zhou Yu, lalu menghubungimu setelah selesai. Dengan itu, Bian Sanshan dengan berani menggandeng tangan Zhou Yu dan menuju ke sekolah. Sepanjang perjalanan,
ia dengan antusias dan gembira memperkenalkan lingkungan sekolahnya. Harus diakui, anak-anak yang kembali dari luar negeri sungguh hangat dan ceria. Setelah melihat keduanya pergi, Zhang Dan tampak sangat kesal. Dia lalu mengeluarkan teleponnya dan menekan sebuah nomor. Saudara Li, Sanshan dibawa pergi oleh seorang pemuda yang tiba-tiba muncul. Sepertinya mereka baru bertemu sekali sebelumnya. Aku curiga dia ingin merayu Sanshan. Aku mencoba menghentikan mereka, tapi Sanshan tidak mau mendengarkanku. Saudara Li, kamu harus berhati-hati agar orang ini tidak mengambil alih kendali. Saudara Li yang disebutkan Zhang Dan adalah orang kaya generasi kedua di kota Hang dan juga teman sekolah mereka. Saudara Li suatu kali secara tidak sengaja bertemu dengan Bian Sanshan dan sejak saat itu dia tidak dapat berhenti memikirkannya, berharap untuk tidur dengannya. Dengan demikian, saudara Li menemukan satu-satunya teman dekat Bian Sanshan, yaitu Zhang Dan. Dia berjanji padanya bahwa jika dia bisa meniduri Bian Sanshan, dia akan memberinya 1 juta. Zhang Dan belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya, jadi dia setuju tanpa ragu. Malam ini seharusnya menjadi jamuan makan malam untuk menyerahkan Bian Sanshan kepada saudara Li. Zhang Dan telah merencanakannya dengan cermat selama hampir setengah bulan, tetapi tanpa diduga, Zhou Yu mengacaukan rencananya. Seperti yang dapat kita bayangkan, dia sangat marah. Zhou Yu tidak menyadari semua ini. Saat itu, ia sedang berjalan-jalan dan mengobrol dengan Bian Sanshan di sekolah. Selama obrolan mereka, Bian Sanshan juga menanyakan tentang urusan keluarga Bian. Zhou Yu sangat menyadari niat baik Bian Haiseng, jadi dia dengan cekatan mengarang alasan dan menepis kekhawatirannya. Meskipun Bian Sanshan tidak mendapatkan informasi yang diinginkannya, penjelasan Zhou Yu sangat meredakan kekhawatirannya. Setelah mengobrol, Zhou Yu mengambil kesempatan untuk bertanya. Sanshan, apakah kamu menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitarmu akhir-akhir ini? Apa maksudmu dengan tidak biasa? Bian Sanshan memiringkan kepalanya dan bertanya. Zhou Yu tersenyum sedikit dan berkata. Misalnya, orang asing yang tiba-tiba muncul atau hal-hal yang terjadi di luar logika. Bian Sanshan memikirkannya dan berkata. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan, itu adalah kamu. Zhou Yu mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Begitu Zhou Yu mengatakan ini, Bian Sanshan menjawab tanpa ragu. Saudara Zhou Yu, aku percaya padamu. Zhou Yu terkejut. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Zhang Dan sebelumnya. Ngomong-ngomong, Sanshan, kamu ada janji makan malam nanti, kan? Bian Sanshan mengangguk dan berkata. Ya, Dan mengatur makan malam dengan beberapa teman dan mengundang saya untuk bergabung. Zhou Yu mengangguk dan berkata. Bisakah kau mengajakku? Aku ingin melihat seperti apa. Dari pandangan sekilas, Zhou Yu dapat mengetahui bahwa Zhang Dan, yang berada di sisi Bian Sanshan, menyimpan motif tersembunyi. Bian Sanshan begitu polos, membuatnya rentan terhadap tipu daya. Mendengar permintaan Zhou Yu, Bian Sanshan menjadi sangat gembira. Aku memang berniat mengundangmu, tapi aku khawatir kamu punya komitmen. Kalau begitu, semuanya beres. Aku ada urusan, dan kita akan bertemu lagi nanti malam, kata Zhou Yu sambil berpamitan. Setelah berpisah dengan Bian Sanshan, Zhou Yu segera melepaskan indera ilahinya untuk menemukan tanda Yuan sejati. Tanpa diduga, Zhou Yu menemukan tanda Yuan sejati tepat di luar area sekolah. Kilatan tekad melintas di mata Zhou Yu, dan ia segera menuju ke sana. Bab 1386. Mengerti. Tak lama kemudian, Zhou Yu tiba di sebuah klub pribadi di pinggiran kawasan komersial yang ramai. Aura pemuda yang selama ini membuntuti Bian Sanshan kini sudah ada di dalam klub ini. Pada saat yang sama, Zhou Yu merasakan banyak ahli bela diri di dalam klub, tetapi tidak ada aura di atas alam raja. Tanpa ragu sedikit pun, Zhou Yu langsung melangkah masuk. Saat dia masuk, dia disambut oleh kerumunan besar yang datang ke arahnya. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berusia 40-an. Pria ini mengenakan jas, berkacamata, dan memiliki sikap seperti seorang cendekiawan yang lembut. Akan tetapi, auranya telah mencapai alam raja kelas 5, seorang ahli sejati. Pria itu tersenyum. Menteri Zhou, suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang Anda ke sini, mohon maaf, saya tidak menyambut Anda lebih awal. Saya sudah menyiapkan teh, dan saya secara khusus mengundang Menteri Zhou untuk mencicipinya. Zhou Yu sedikit mengernyit. Kau tahu aku akan datang. Pria itu tersenyum sedikit. Itu adalah suatu kebetulan yang beruntung. Namun, saya sudah lama mengagumi Menteri Zhou, dan hari ini adalah kesempatan yang baik untuk berdiskusi. Mendengar ini, mata Zhou Yu sedikit menyipit. Jelas bahwa pihak lain telah menemukan tanda Yuan sejati yang ditinggalkannya pada pemuda itu. Mereka sengaja menunggunya di sini. Namun, tampaknya orang-orang ini tidak terlalu bermusuhan.
Jika tidak, mereka tidak akan memilih untuk menunggunya di area yang ramai ini. Zhou Yu melirik dingin ke arah orang-orang di sekitarnya, lalu melangkah masuk. Mengikuti jejak pria parubaya itu, Zhou Yu tiba di aula dalam. Staf di dalam segera menuangkan teh untuk Zhou Yu. Tepat saat Zhou Yu hendak meminum tehnya, dia tiba-tiba melihat seseorang duduk di sudut di tepi aula. Orang ini tidak bangun, minum teh sendirian, tampak sangat tenang dan kalem. Dengan menyapu indera ketuhanannya, Zhou Yu menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi kultivasi orang ini. Jelas, kultivasi orang ini jauh di atas dirinya. Sangat mungkin, setidaknya seorang ahli alam kaisar. Memang, ada seorang ahli alam kaisar yang berjaga di sini. Zhou Yu segera menjadi waspada. Pada saat ini, pria parubaya itu tampaknya tidak menyadari keanehan Zhou Yu. Dia dengan riang mengundang Zhou Yu untuk duduk dan kemudian berkata, "Menteri Zhou, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku adalah Mu Rongfang. Kami berasal dari luar negeri." Mendengar ini, Zhou Yu mengambil secangkir teh, menyesapnya, dan tidak berkata apa-apa. Dia jelas menunggu Mu Rongfang melanjutkan bicaranya. "Menteri Zhou, apakah Anda pernah mendengar tentang Jiulongmen?" Mata Zhou Yu menyipit sedikit, lalu dia menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia hanya tahu sedikit tentang kekuatan asing. Selain aliansi Asia Timur, hanya ada domain gelap. Melihat ini, Mu Rongfang tampaknya sedikit terkejut. "Menteri Zhou, Anda setidaknya harus tahu tentang domain gelap." Zhou Yu mengangguk. "Tentu saja, saya sadar akan hal itu." Ekspresi wajah Mu Rongfang tampak sedikit lebih tenang, dan dia melanjutkan. "Kami dan Dark Domain adalah musuh bebuyutan. Kedua faksi kita telah berselisih selama ratusan tahun. Namun, sungguh memalukan untuk mengatakan bahwa Jiulongmen kita telah berada di pihak yang kalah selama seabad terakhir, situasinya agak tidak menguntungkan. Bahkan salah satu dari 9 pemimpin di antara kita dibunuh oleh utusan domain dari domain gelap." Saat berbicara, Mu Rongfang tidak dapat menahan ekspresi kebencian di wajahnya. Melalui sentuhan ilahi, Zhou Yu juga merasakan bahwa Mu Rongfang kemungkinan besar tidak berbohong. Tampaknya Jiulongmen benar-benar musuh bebuyutan domain gelap. Namun, Zhou Yu mengangkat alisnya. "Saya ingin tahu mengapa Anda mengirim orang untuk mengikuti Bian Sanshan. Apa niat Anda?" Mu Rongfang tidak menyembunyikannya dan berkata, "Kami mengincar pelat roh bumi tebal. Menurut informasi yang kami terima, petunjuk menuju lempeng roh tanah tebal seharusnya ada di keluarga Bian." Mendengar hal ini, Zhou Yu dengan lugas berkata, "Kalau begitu kamu tidak perlu mencari lagi. Piring roh bumi tebal sudah ada di tanganku." Maksud Menteri Zhou, pelat roh tanah tebal memang ada di keluarga Bian, dan Anda sudah mendapatkannya. Zhou Yu awalnya tidak ingin mengungkapkan informasi ini, karena semakin banyak orang tahu bahwa ia memperoleh pelat roh tanah tebal, semakin tidak baik baginya. Namun kini, Jiulongmen telah mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Bian. Jika tetap diam, maka keluarga Bian akan berada dalam bahaya. Zhou Yu tidak membuang kata-kata, ia hanya menyentuh cincin penyimpanannya, dan pelat roh bumi tebal muncul di tangannya. Melihat piring roh tanah tebal di tangan Zhou Yu, kilatan cahaya melintas di mata Mu Rongfang sejenak. Tatapan sang pakar terfokus secara intens pada Zhou Yu. Namun, ekspresi Zhou Yu tetap sangat tenang. Dia melambaikan piring roh bumi tebal di tangannya, lalu berkata, "Jadi, barang itu sekarang ada di tanganku, dan kamu tidak perlu mencari keluarga Bian lagi." Setelah berbicara, Zhou Yu menatap Mu Rongfang dengan acuh tak acuh. Menatap piring roh tanah tebal di tangan Zhou Yu, Mu Rongfang tetap diam, matanya terus berkedip. Dalam sekejap, seluruh suasana aula menjadi sangat tegang. Rasanya seperti badai yang sedang terjadi di Cakrawala. Namun, setelah suasana ini berlangsung sekitar setengah menit, Mu Rongfang tiba-tiba melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur. Melihat kejadian ini, orang-orang di sekitar tercengang, namun mereka semua diam-diam mundur, bahkan seniman bela diri alam kaisar pun menarik kembali kehendak bela dirinya. Suasana tegang seketika sirna. Mu Rongfang menatap Zhou Yu dan tersenyum. Mendengar ini, Zhou Yu menjawab dengan senyum tipis. "Jika aku jadi kamu, sekarang adalah waktu terbaik untuk merebutnya." Mu Rongfang terkekeh. "Karena Menteri Zhou sudah mendapatkannya, berarti benda ini tidak ada hubungannya dengan kita, dan kita tidak bermaksud memaksakannya. Namun, kami ingin mengusulkan transaksi dengan Menteri Zhou." Bab 1387. Pavilion Abadi. Mengenai hal ini, Zhou Yu tidak terlalu terkejut. Karena pihak lain telah menyerah untuk merebut lempeng roh bumi tebal, mereka pasti mempunyai rencana di bidang lain. Fakta bahwa mereka dapat secara proaktif mengusulkan perdagangan setidaknya menunjukkan sikap mereka tulus. "Perdagangan apa? Coba kita dengar," kata Zhou Yu dengan tenang.
Wajah Murong Fang menampakkan ekspresi muram, dengan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Bantu kami membunuh utusan domain dari domain gelap. Utusan domain dari domain gelap. Zhou Yu sedikit mengernyitkan alisnya. Domain gelap memiliki 7 utusan domain dan 3 Raja Iblis, yang merupakan struktur para ahli teratas di domain gelap. Di antara mereka, 7 utusan domain semuanya adalah seniman bela diri di atas alam kaisar, dan 3 Raja Iblis berada di puncak alam kaisar. Murong Fang ingin dia membunuh salah satu utusan domain, yang pasti salah satu dari 7 orang ini. Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, Aula Jiulongmu bahkan tidak bisa membunuh satu utusan domain dari domain gelap. Murong Fang menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Menteri Zhou, para ahli terbaik di Jiulong Hall di atas alam kaisar tidak sebanyak yang ada di domain gelap, dan kita tidak mampu kehilangan satupun. Lagi pula, orang-orang dari domain gelap tahu bahwa Aula Jiulong kita sedang berusaha sekuat tenaga untuk merenggut nyawa mereka, jadi utusan domain mereka sangat berhati-hati terhadap kita. Kecuali kita mengerahkan lebih dari 3 pemimpin, kita tidak akan bisa membunuh seorang utusan domain pun. Namun, jika kita mengerahkan lebih dari 3 pemimpin, itu akan menciptakan keributan besar, yang akan menarik beberapa utusan domain dari domain gelap. Penjelasan Murong Fang kedengarannya masuk akal. Zhou Yu merenung sejenak, lalu berkata, Utusan domain Dinggui, kata Murong Fang dengan kebencian yang mendalam. Dia mencibir pada Murong Fang. Kau tidak berpikir aku tidak tahu tentang utusan domain Dinggui ini, kan? Zhou Yu mungkin tidak tahu banyak tentang utusan domain lainnya. Namun, utusan domain Dinggui ini sebelumnya menerobos masuk ke kota Hu untuk mencari masalah dengannya, dan Xiao Che secara pribadi turun tangan untuk menghentikannya. Keduanya bertarung sengit di atas kota Hu, dan bahkan mengakibatkan Xiao Qing Yue terluka. Pada akhirnya, Xiao Che hanya berhasil mengalahkan Dinggui dan membuatnya takut. Zhou Yu saat ini hanya berada di alam raja tingkat 2, dan dia tidak cukup sombong untuk berpikir dia mampu menghadapi ahli alam kaisar tingkat 8. Bahkan jika alam kaisar kelas 8 ini adalah yang terlemah. Mendengar ini, Murong Fang berkata, Kami tidak meminta Anda untuk membunuhnya sekarang juga. Kami memberimu waktu 1 tahun, asalkan kau bisa membunuhnya dalam waktu 1 tahun, itu tidak masalah. Tentu saja, aku percaya. Menteri Zhou, kami telah mempelajari Anda. 2,5 tahun yang lalu, kau muncul di Yancheng, dan saat itu kau masih di alam bawaan kecil. Namun, hanya dalam 2,5 tahun, kau telah mencapai alam raja tingkat 2. Kami cukup yakin bahwa Anda akan maju ke alam kaisar dalam waktu 1 tahun. Kurasa, dengan kekuatanmu, begitu kau memasuki alam kaisar, mungkin tak akan ada saingan di alam kaisar, dan berhadapan dengan 1 Dinggui saja sudah lebih dari cukup. Zhou Yu tidak menyangka Aula Jiulong yang belum pernah ditemuinya ini, mampu mengenalnya dengan begitu baik. Namun setelah dipikir-pikir lagi, sejak memasuki kota itu, ia menyadari bahwa memang tidak ada rahasia di kota itu. Gangguan sekecil apapun akan segera menyebar luas. Belum lagi dia telah menyebabkan keributan besar di kota Hu beberapa waktu lalu. Kemungkinan besar sekarang semua kekuatan, besar dan kecil, telah mengetahui situasinya. Namun, Zhou Yu menunjukkan ekspresi geli. Aku sendiri tidak yakin bisa menerobos ke alam kaisar dalam waktu 1 tahun. Tapi kamu sangat percaya padaku. Murong Fang berkata dengan yakin. Tentu saja. Pertama, kami tidak akan berebut cakram roh bumi tebal denganmu, dan kami menjamin tidak akan membocorkan beritanya. Dengan begitu, 1 pesaingmu berkurang, dan Aula Jiulong kami juga bisa diam-diam membantumu semampu kami. Kedua, kurasa Menteri Zhou, Anda mungkin belum tahu kegunaan cakram roh bumi tebal ini, kan? Zhou Yu mengangkat alisnya dan berkata. Murong Fang menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata. Itu hanya istilah yang digunakan oleh sekte tersembunyi dan keluarga-keluarga papan atas untuk membingungkan dunia luar. Kata Murong Fang, matanya bersinar penuh semangat. Paviliun abadi. Zhou Yu terkejut. Ini memang berita baru baginya. Sebenarnya, sekte tersembunyi dan keluarga-keluarga terkemuka itu semua tahu tentang keberadaan Paviliun abadi. Mereka juga tahu bahwa Paviliun abadi adalah tanah harta karun peninggalan para kultivator sejati dari zaman kuno. Dengan kata lain, siapapun yang dapat memasuki Paviliun abadi dan mendapatkan harta karun di dalamnya, dapat benar-benar memulai jalur kultivasi. Kultivasi berada pada level yang tidak diketahui seberapa tingginya dibandingkan seni bela diri. Dibandingkan dengan itu, seni bela diri itu seperti tinju bunga dan kaki sulaman yang menggelikan. Oleh karena itu, sekte tersembunyi dan keluarga-keluarga papan atas tidak akan melewatkan tanah harta karun ini. Bisa dibayangkan betapa sengitnya perebutan tanah roh kuno di masa depan. Murong Fang menatap Zhou Yu dengan makna yang dalam. Tentu saja, mengenai Paviliun abadi,
Aula Jiulong kami juga telah mengumpulkan banyak informasi. Selama Menteri Zhou menyetujui perdagangan ini, Aula Jiulong kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Bab 1388. Sahabat. Mendengar pernyataan Murong Fang, Zhou Yu pun berpikir keras. Jika benar seperti yang dikatakan Murong Fang, maka tanah roh kuno ini tidak begitu mudah dicapai. Terutama karena saat ini dia tidak memiliki paviliun bela diri di belakangnya, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi begitu banyak sekte tersembunyi dan keluarga teratas tentu saja merupakan tantangan. Namun, paviliun Jiulong ini mungkin tidak sepenuh hati berkomitmen untuk membantunya. Jika benar-benar ada paviliun abadi di tanah roh kuno ini, Zhou Yu tidak percaya paviliun Jiulong tidak akan tergoda. Masalah ini, terus terang saja, adalah tentang eksploitasi bersama, dan pada akhirnya, ini tentang siapa yang memiliki taktik lebih cerdik. Memikirkan hal ini, Zhou Yu mengangguk dan berkata, "Saya setuju dengan transaksi ini." Murong Fang tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya, menatap Zhou Yu. Zhou Yu menjabat tangannya sebentar lalu berpamitan. Sebelum pergi, Murong Fang secara khusus mengantar Zhou Yu ke pintu dan berbisik. "Menteri Zhou, izinkan saya berbagi informasi tambahan dengan Anda. Festival Broken Bridge yang akan datang akan sangat meriah. Jika Menteri Zhou menyukai acara yang meriah, Anda tentu tidak boleh melewatkannya." Setelah berbicara, Murong Fang tidak berkata apa-apa lagi. Sebuah bar kelas atas di Hang City Center. Zhang Dan mendesak Bian Sanshan untuk masuk, tetapi Bian Sanshan terus melihat sekeliling, tampaknya menunggu seseorang. Zhang Dan sedikit cemas dan berkata, "Sanshan, apa yang kamu tunggu? Apakah ada teman lain yang datang?" Bian Sanshan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu apakah dia akan datang, saya lupa memberitahunya alamatnya." Zhang Dan terkejut. "Apakah itu bajingan yang tadi pagi?" Bian Sanshan melotot padanya. Zhang Dan cemberut dengan nada meremehkan dan berkata, "Bajingan itu bajingan, dia pasti tahu karaktermu, jadi dia mulai dengan orang tuamu. Aku bilang padamu, kamu pasti tertipu, dan orang tuamu juga. Ketika kamu kembali besok, kamu harus memperingatkan orang tuamu untuk tidak mempercayai bajingan ini." "Baiklah, Tuan Muda Li pasti mulai tidak sabar." Dengan itu, Zhang Dan dengan paksa menarik Bian Sanshan masuk. Bian Sanshan, tak berdaya, memasuki bar, menyadari dia tidak meninggalkan nomor teleponnya kepada Zhou Yu atau memberitahunya tentang lokasi pertemuan malam itu. Kemungkinan besar, Zhou Yu tidak akan berhasil. Bian Sanshan mengikuti Zhang Dan ke dalam, merasa agak kecewa. Setelah masuk dan menerobos kerumunan, mereka tiba di lantai 2 bar, di depan bilik terbuka terbesar. Saat ini stand tersebut dipenuhi oleh sekelompok anak muda, sekitar belasan orang jumlahnya. Duduk di tengahnya adalah seorang pria muda yang tingginya 6 kaki 3 inci, dan sangat tampan. Saat melihat Bian Sanshan dan Zhang Dan tiba, pemuda ini langsung tersenyum hangat, berdiri, dan berjalan mendekat. "Bian Sanshan, halo. Saya sudah lama mendengar nama Anda, dan akhirnya bertemu langsung dengan Anda hari ini merupakan suatu kehormatan bagi saya." Pada saat ini, Zhang Dan dengan cepat memperkenalkan. Setelah itu, Zhang Dan menatap Li Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Li, Sanshan kami biasanya tidak mengunjungi tempat seperti ini, jadi tolong jaga dia baik-baik hari ini. Jangan khawatir. Ayo, Sanshan, duduk di sini." Sebenarnya, Bian Sanshan merasa sedikit resistan, meskipun menghabiskan bertahun-tahun di luar negeri, dia tidak terlalu menyukai lingkungan klub malam dan bar. Dia menatap Zhang Dan di sampingnya dan berbisik, Dan, aku tidak nyaman berada di lingkungan ini, aku ingin keluar untuk menghirup udara segar." Namun Zhang Dan tidak mau menerima jawaban tidak, ia menarik tangan Bian Sanshan dengan erat dan mendudukkannya di samping Li Yuan. "Mereka semua teman sekelas kita, ini kesempatan bagus untuk mengenal mereka. Jika kamu pergi sekarang, itu akan membuatku malu." Mendengar hal ini dari Zhang Dan, Bian Sanshan tidak punya pilihan selain mengangguk dengan enggan. Dia menyerahkan gelas masing-masing kepada Zhang Dan Bian Sanshan, sambil berkata. Zhang Dan, tanpa ragu, mengambil gelas dan mencicipinya. Bian Sanshan tanpa daya menyesap sedikit lalu berkata, "Terima kasih, aku tidak pandai minum." Setelah mengatakan itu, Bian Sanshan meletakkan gelasnya. Dia benar-benar tidak berbohong, hanya tegukan kecil saja membuat pipinya mulai merona merah. Melihat ini, Li Yuan langsung merasakan dorongan yang kuat. Dia mencondongkan tubuh ke arah Bian Sanshan, meletakkan satu tangan langsung di bahunya, dan berkata, "Sanshan, kau tahu apa? Sebenarnya, aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertamamu di sekolah. Tidak ada gadis yang pernah menyentuh hatiku seperti dirimu, kaulah yang pertama."
Hari ini aku meminta Dandan untuk mengundangmu karena aku ingin mengatakan langsung bahwa aku menyukaimu, jadilah pacarku. Perkataannya itu langsung menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang di dekatnya. Katakan ya, katakan ya. Bian Sanshan tidak pernah menyangka bahwa saat bertemu Li Yuan untuk pertama kalinya, dia akan menyatakan cinta padanya dan mendekatinya. Dia segera menepis tangan Li Yuan dan berkata. Setelah itu, dia bangkit untuk pergi. Tapi Zhang Dan memegang erat Bian Sanshan. Biar ku beritahu, Tuan Muda Li adalah pemuda teladan di sekolah kita, banyak yang ingin jadi pacarnya tapi tak kesampaian. Aku memberimu kesempatan ini karena kita teman dekat. Anda tidak boleh melewatkannya. Saat ini, Bian Sanshan sudah sedikit marah. Dan, apakah kamu sudah tahu tentang ini sejak lama dan dengan sengaja menipuku agar datang? Pada saat ini, Zhang Dan masih berpura-pura sambil tertawa. Seketika orang-orang di sekitarnya mulai bersorak. Selamat, Tuan Muda Li. Tuan Muda Li sudah tidak lajang lagi. Haha, hari ini tanggung jawabmu. Memegang Bian Sanshan, Li Yuan tertawa dan berkata. Lepaskan aku, tolong. Li Yuan menatap Bian Sanshan di pelukannya, sambil menggoda. Sanshan, santai saja, sebagai wanitaku, apapun yang kau mau akan kau dapatkan. Lalu dia dengan berani mengulurkan tangannya, dengan penuh semangat membidik dada Bian Sanshan. Namun pada saat itu, lengannya tiba-tiba dipegang oleh seseorang. Bab 1389. Sebuah pelajaran. Wajah Li Yuan menegang. Ia mendongak dan mendapati seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya, mencengkeram pergelangan tangannya. Di bawah lampu gelap malam yang berkelap-kelip, dia dapat melihat bahwa itu adalah seorang pria muda. Li Yuan yang terburu-buru, dengan marah menggoyangkan lengannya. Pada saat berikutnya, dia terlempar ke udara. Menabrak. Tubuh Li Yuan terbanting keras ke meja di depannya. Orang-orang di dekatnya tercengang. Dalam sekejap, Zhou Yu dikelilingi oleh 7 ahli alam raja. Aku akan membuatmu berharap kau mati. Melihat ini, ekspresi Zhou Yu tidak berubah. Dia hanya berkata dengan tenang. Setelah berbicara, tubuhnya bergetar sedikit. Aura tak kasat mata langsung menyebar dari tubuhnya. Ketujuh ahli alam raja itu hanya berada dalam jarak 3 meter dari Zhou Yu ketika mereka semua berlutut dengan bunyi gedebuk dan kehilangan napas pada saat berikutnya. Hal ini hampir tidak disadari di bar yang bising, tetapi Li Yuan benar-benar ketakutan. Hanya dia yang tahu bahwa ketujuh orang ini adalah pakar teratas keluarga Li. Dan begitu saja, mereka mati. Dia bahkan tidak tahu metode apa yang digunakan Zhou Yu untuk mencapai ini. Pada saat ini, tatapan Li Yuan ke arah Zhou Yu berubah sangat ketakutan, dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Adapun Zhou Yu, dia tampak tenang, namun dia telah mengerahkan upaya yang signifikan. Metode yang digunakannya untuk membunuh ketujuh ahli alam raja itu adalah warisan dari domain pedang yang baru saja diperolehnya. Menggunakannya dengan cara ini sama saja dengan menggunakan pedang untuk membunuh seekor ayam. Namun karena kejadiannya di sebuah bar dan banyak warga sipil di sekitarnya, Zhou Yu tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan. Selain itu, dia ingin menguji kekuatan domain pedang ini. Hasil tes itu sangat menggembirakan baginya. Saat dia melepaskan domain pedang, dia merasakan sensasi luar biasa seolah-olah radius 20 meter di sekelilingnya adalah dunianya. Dia bisa mengendalikan segalanya. Baru saja, ketika ketujuh pendekar alam raja itu memasuki wilayah pedangnya, hanya dengan satu pikiran saja, mereka musnah. Tentu saja, premis di balik semua ini adalah bahwa ketujuh orang itu kurang terampil daripadanya, bahkan jauh lebih rendah. Namun, penggunaan domain pedang menghabiskan sejumlah besar yuan sejati dan roh primordial Zhou Yu. Namun, melalui tes ini, Zhou Yu memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang konsumsi domain pedang. Li Yuan sudah ketakutan setengah mati pada Zhou Yu. Dia lumpuh karena mati rasa, tidak ada pikiran untuk menghindar. Dalam ketakutan, dia bertanya, "Kakakmu, apa yang kamu inginkan?" Zhou Yu dengan tenang berkata. Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, Li Yuan ingin berbohong, tetapi tubuhnya menolak untuk patuh. Piring roh bumi tebal. Keluarga Bian punya petunjuk tentang piring roh tanah tebal. Saya ingin mendapatkan petunjuk ini untuk menjualnya demi uang. Itulah sebabnya aku meminta Zhang Dan untuk memikat Bian Sanshan ke sini. Tapi aku tidak menyangka dia begitu cantik, jadi kupikir. Setelah terekspos, wajah Zhang Dan berubah sangat jelek. Tamparan. Bian Sanshan menamparkan wajah Zhang Dan dengan keras. Zhang Dan menjerit dan jatuh ke sofa. Bian Sanshan memelototi Zhang Dan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi temanku. Sambil berkata demikian, Bian Sanshan segera menghampiri Zhou Yu. Saudara Zhou Yu, ayo pergi. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi.
Zhou Yu dapat merasakan bahwa Bian Sanshan terluka sangat dalam. Namun dia bisa mengerti. Bagaimanapun, ditipu oleh sahabatnya, hampir kehilangan harga dirinya, dan melibatkan keluarganya, membuatnya dipenuhi penyesalan. Zhou Yu mengangguk lalu menoleh ke Li Yuan. Saya Zhou Yu. Jika kamu tidak tahu, tanyakan saja pada keluargamu. Ngomong-ngomong, beritahu keluargamu bahwa jika terjadi sesuatu pada keluarga Bian di masa depan, hal pertama yang akan kulakukan adalah menghancurkan keluarga Limu. Tidak percaya, cobalah. Setelah berbicara, Zhou Yu mendorong Li Yuan, membuatnya terpental kembali ke tanah sambil berteriak. Zhou Yu kemudian pergi bersama Bian Sanshan tanpa menoleh ke belakang. Setelah Zhou Yu pergi, barulah 10 orang teman di sekitar Li Yuan segera berkumpul, membantunya bangkit dari tanah. Yang Li, kamu baik-baik saja. Siapa orang itu tadi? Dia terlalu sombong. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, ayo kita minta seseorang memberinya pelajaran. Mendengar kata-kata ini, wajah Li Yuan berubah marah, dan dia meraung. Ajari siapa, tepatnya? Apakah dia seseorang yang bisa disinggung oleh keluarga Li kita? Mendengar teriakan Li Yuan itu, semua orang langsung ketakutan hingga tidak bisa bersuara. Li Yuan dipenuhi rasa takut dalam hatinya. Itu Zhou Yu. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentangnya? Begitu banyak kekuatan utama di kota Hu yang dikalahkannya, apalah arti keluarga Li jika dibandingkan dengan itu? Li Yuan mendidih karena amarah yang mendalam saat dia tersandung dan berdiri, bergerak menuju Zhang Dan. Zhang Dan menatap Li Yuan dengan ketakutan. Yang Li, maafkan aku. Sialan kau membuatku menyinggung Zhou Yu, hari ini, aku akan melampiaskan amarahku padamu. Dengan itu, Li Yuan mencengkeram keras Zhang Dan, menyeretnya ke ruang belakang. Bab 1390. Kebenaran tentang Gerbang Naga 9. Keluarga Li hanyalah keluarga kecil di kota Hang. Jadi, beberapa ancaman dan intimidasi dari Zhou Yu sudah cukup untuk menakuti mereka. Zhou Yu mengantar Bian Sanshan kembali ke sekolah. Zhou Yu, kamu berbicara seolah-olah kamu bukan dari kota. Benar sekali, saya dari pedesaan. Namun, dia ragu sejenak, lalu bertanya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah suara renyah tiba-tiba terdengar. Zhou Yu. Mendengar suara ini, Zhou Yu menoleh dan melihat seorang gadis berpakaian putih berdiri di pinggir jalan tidak jauh darinya. Di bawah sinar bulan yang dingin, gaun putih gadis itu membuatnya tampak seperti bunga yang mekar dan abadi. Si Lanyu. Zhou Yu terkejut, dia tidak menyangka Si Lanyu muncul di sini. Bian Sanshan juga tercengang pada saat ini. Dia menatap kosong ke arah Si Lanyu, dipenuhi rasa kagum, seolah-olah gadis sanggun itu bisa ada di dunia ini. Sungguh menakjubkan. Bian Sanshan ingin bertanya kepada Zhou Yu tentang piring roh tanah tebal, tetapi kemunculan Si Lanyu yang tiba-tiba membuatnya terdiam. Zhou Yu, aku akan membiarkanmu kembali, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan ini, Bian Sanshan dengan enggan melirik Zhou Yu, berbalik, dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Mendengar ini, Si Lanyu berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat dan menyerahkan kartu nama kepada Bian Sanshan. Ini nomor telepon saya, hubungi saya langsung jika Anda membutuhkan sesuatu. Bian Sanshan mengambil kartu Si Lanyu, menggigit bibirnya dengan ringan, dan berkata. Dia lalu berbalik dan berjalan cepat kembali ke sekolah. Kau benar-benar membuat gadis muda itu terpikat. Si Lanyu mengangkat bahu. Aku hanya tidak menyangka kamu akan menyukai tipe orang seperti ini. Zhou Yu terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Jika kemarin, dia tidak akan tahu tentang Ji Longmen. Namun sekarang, dia tahu sedikit. Saya pernah mendengarnya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba membahas ini? Tanya Zhou Yu penasaran. Karena aku tahu seseorang dari Ji Longmen sudah menghubungimu. Kemudian Si Lanyu melanjutkan. Sepertinya kamu belum tahu banyak tentang Ji Longmen. Kudengar 9 kepala naga mereka mampu menghadapi 7 utusan domain dari domain gelap. Yang disebut 9 kepala naga itu hanyalah 9 seniman bela diri alam kaisar. Setahu saya, Ji Longmen bahkan tidak memiliki satupun ahli puncak alam kaisar. Zhou Yu terdiam. Namun sekarang, Ji Longmen tampak sangat lemah. Zhou Yu awalnya berharap untuk memanfaatkan Ji Longmen dengan baik dalam ekspedisi Tanah Roh Kuno yang akan datang, dengan memainkan 1 atau 2 trik. Namun sekarang tampaknya, Ji Longmen persis seperti yang dipikirkannya. Tidak biasa. Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Si Lanyu berkata tanpa berkata apa-apa. Tidakkah kau menyadari ada seorang ahli alam kaisar di antara orang-orang Ji Longmen? Zhou Yu mengangguk. Si Lanyu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Berpikir kembali dengan hati-hati. Negara naga memiliki larangan ketat di area ini,
melarang ahli alam kaisar kekuatan asing memasuki wilayah negara naga tanpa prosedur yang tepat. Bagaimana Jiu Longmen berhasil membawa ahli alam kaisar ke negara ini? Raja Laut Surgawi mendukung mereka. Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Laut Raja Surgawi mendukung Jiu Longmen, memungkinkan mereka mengumpulkan informasi di luar, sambil juga melakukan beberapa aktivitas mencurigakan. Saat mengatakan ini, Silanyu sengaja menilai Zhou Yu dan berkata, "Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, katakan saja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.